Suami mertuaku merencanakan cara halus untuk menyingkirkanku. Tapi kulakukan ini dan kubalas mereka. Udara di dalam apartemen bergaya penthouse itu terasa hangat, dipenuhi aroma lily of the valley dan masakan Italia yang sedikit hangus. Suara tawarnya seorang wanita memecah keheningan, mengiringi denting gelas anggur yang beradu. Malam itu adalah malam peringatan ulang tahun pernikahan pertama bagi Rihanna dan Donny. Setahun yang lalu, mereka mengucapkan janji suci di hadapan banyak pasang mata, janji yang Rihanna yakini akan kekal selamanya. Rihanna adalah nyonya rumah yang memancarkan energi positif. Senyumnya selalu tulus, seakan tak pernah tersentuh beban hidup. Dengan tinggi semampai dan rambut hitam sebahu yang selalu tertata rapi, ia bukan hanya cantik, tapi juga cerdas. Di balik penampilannya yang elegan dan santai, Rihanna adalah seorang konsultan keamanan siber dan ethical hacker yang sangat disegani. Ia memiliki intuisi tajam yang terasah dari bertahun-tahun menganalisis pola digital, dan ia mewarisi sebuah startup teknologi kecil dari mendiang ayahnya, sebuah warisan yang nilainya, entah mengapa, selalu dirahasiakan rapat-rapat olehnya dari siapapun, bahkan dari Donny. Rihanna merahasiakannya bukan karena tidak percaya Donny, tetapi ia merasa startup itu adalah bagian personal yang ingin ia kembangkan sendiri sebelum memperkenalkannya ke publik. Aduh, pasta buatanku agak keasinan ya, Don? Rihanna bertanya manja, tangannya meraih piring Donny. Donny, suaminya, seorang pria dengan aura eksekutif muda yang sempurna, langsung menahan tangan Rihanna. Tidak sama sekali, sayang. Sempurna. Sama seperti kamu. Donny memiliki wajah tampan yang nyaris tanpa celah, mata yang teduh, dan pembawaan yang tenang. Ia adalah pria yang membuat Rihanna merasa seperti memenangkan lotre, romantis, perhatian, dan sangat ambisius dalam karirnya sebagai manajer investasi di sebuah perusahaan keuangan besar. Donny selalu berbicara dengan penuh perhitungan. Setiap kalimatnya terstruktur rapi seolah telah diprogram. Sebuah sifat yang Rihanna anggap sebagai ciri khas seorang profesional. Jangan berlebihan, Don. Pipi Rihanna merona tipis. Ngomong-ngomong, tadi sore aku sempat dengar kamu telepon Ibu Mira. Ada masalah besar di kantor ya? Suara ibu terdengar tegang sekali. Donny tiba-tiba berhenti mengunyah. Senyumnya sesaat memudar, digantikan ekspresi yang Rihanna kenal sebagai wajah sibuk dan serius. Ia meletakkan garpu perlahan. Oh, itu? Hanya masalah investasi klien yang sedikit rumit. Ibu kan memang suka melebih-lebihkan. Dia khawatir berlebihan padaku, jawab Donny, mengambil gelas anggurnya dan menyesapnya. Jangan khawatir, aku sudah tangani. Malam ini milik kita. Lupakan pekerjaan. Rihanna mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya. Namun, ada getaran kecil dalam suara Donny yang tidak luput dari pendengaran Rihanna. Ia adalah seorang auditor digital, ia terlatih mendengar anomali dalam frekuensi. Setelah makan malam, mereka pindah ke ruang tamu. Donny menyalakan musik klasik yang lembut, dan mereka berdansa pelan di tengah karpet bulu. Rihanna menyandarkan kepalanya di dada Donny, merasakan detak jantung suaminya yang teratur. Untuk sesaat, ia merasa damai. Aku sangat mencintaimu, Donny. Terima kasih untuk tahun yang indah ini, bisik Rihanna. Donny mencium puncak kepala Rihanna. Aku lebih mencintaimu, Rihanna. Dan aku akan pastikan kamu memiliki semua yang kamu inginkan. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Kalimat itu terasa indah, membuai, namun entah mengapa, terasa seperti bayangan yang baru saja melintas. Rihanna mendongak, menatap mata Donny. Ada sesuatu yang berkilat di mata suaminya. Kilatan yang asing, seperti ambisi yang melampaui batas cinta. Tapi kilatan itu cepat sekali menghilang, digantikan oleh tatapan hangat yang sudah Rihanna kenal. Ketika Rihanna sedang membereskan piring di dapur, ponsel Donny berdering di meja ruang kerja. Rihanna melihat nama, Ibu Mira, muncul di layar. Biasanya, Donny tidak pernah meninggalkan ponselnya sedetik pun. Rihanna berpikir mungkin ini masalah darurat, jadi ia bergegas ingin memberikannya. Donny, yang tampaknya mendengar dering itu, keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang. Ia segera menyambar ponsel itu, gerakannya sangat cepat. Ada apa? Ma? Aku bilang jangan telepon dulu, bisik Donny,
Suaranya terdengar tidak sabar dan sedikit kesal. Riana hanya berdiri terpaku di balik dinding penghubung dapur. Ia tidak bermaksud menguping, tapi pembicaraan itu terdengar terlalu mendesak. Doni, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai gagal kali ini. Semuanya bergantung pada itu. Suara Ibu Mira terdengar tegas. Nadanya sangat dominan, tidak seperti cara bicara ibu mertua yang biasanya manis dan penuh pujian saat di hadapan Riana. Ibu Mira, atau nama lengkapnya adalah Mira Adiwangsa, adalah seorang sosialita berkarisma yang terkenal di kalangan kelas atas. Ia selalu tampil sempurna, dengan pakaian haute couture dan perhiasan berkilauan. Sifatnya tergolong sangat perfeksionis dan mendominasi. Bagi Ibu Mira, kesempurnaan adalah satu-satunya standar, dan ia sangat protektif terhadap Doni, satu-satunya putra yang ia miliki, setelah suaminya meninggal belasan tahun lalu. Ibu Mira memiliki pengaruh besar terhadap setiap keputusan Doni, hingga terkadang Riana merasa seperti berada dalam pernikahan bertiga. Ini bukan waktu yang tepat. Aku sedang bersama Riana, desis Doni, mencoba merendahkan suara. Justru itu. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Kita butuh Riana menandatangani dokumen kedua. Setelah itu selesai, aku akan urus yang lainnya. Ingat perusahaan itu, Don. Itu kuncinya. Jangan lengah, Doni. Singkirkan Riana secepatnya, dan pastikan dia tidak mencium apapun. Perintah Ibu Mira, suaranya mendesak, penuh ketegasan yang dingin. Kalimat terakhir itu, singkirkan Riana secepatnya, adalah kata-kata yang menusuk telinga Riana, membuat darahnya serasa membeku. Jantung Riana berdebar kencang, seolah genderang perang baru saja ditabuh di dalam dadanya. Ia mundur perlahan, tanpa suara, kembali ke dapur seolah-olah ia baru saja datang dari kamar. Riana berpura-pura sedang menyusun bunga mawar yang Doni berikan. Doni menutup teleponnya dengan ekspresi masam, lalu dengan cepat mengubahnya menjadi senyum manis ketika melihat Riana. Ia berjalan mendekat. Siapa? Sayang? Ibu Mira ya? Aku dengar suaranya lumayan keras, tanya Riana. Suaranya sedikit bergetar, berusaha agar terlihat wajar. Ia memutar badannya dan menatap Doni. Oh, iya. Hanya ibu. Biasalah, masalah bisnis yang dia blow up. Doni menghela napas, terlihat lelah. Katanya ada dokumen yang harus aku selesaikan besok pagi. Penting sekali. Maaf ya, malam ini terganggu sedikit. Doni memeluk Riana, dan Riana membalas pelukan itu, tapi tangannya terasa kaku. Ia berusaha keras menenangkan detak jantungnya yang membombardir telinganya sendiri. Singkirkan Riana secepatnya. Kalimat itu terus terngiang. Riana menatap mata Doni lagi, mencari kebohongan, mencari jejak kejahatan. Tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan dirinya yang memantul, dan senyum lembut seorang suami. Aku akan bantu kamu siapkan pakaian untuk besok, ujar Riana, melepaskan pelukan dan berjalan menuju kamar. Malam itu, Riana berbaring di samping Doni, yang sudah terlelap. Doni tampak sangat damai, seolah tak ada beban seberat gunung yang baru saja ia bicarakan dengan ibunya. Riana menatap langit-langit, matanya yang biasa cerah kini terlihat muram. Rasa cinta yang tadi memenuhi ruangan perlahan digantikan oleh kabut kecurigaan yang tebal. Riana mengenal dirinya. Ia bukan wanita yang mudah panik. Ia adalah Riana, seorang ahli keamanan digital. Dalam pekerjaannya, ia selalu diajarkan untuk tidak pernah mempercayai permukaan. Data, sebersih apapun tampilannya, harus selalu diverifikasi. Dan kini, anomali itu ada di rumahnya sendiri, di sampingnya, dalam wujud suaminya yang tampan. Singkirkan? Apakah ini hanya masalah uang? Atau sesuatu yang jauh lebih gelap? Riana menarik napas dalam-dalam. Tekadnya mengeras. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan langsung menuduh. Ia akan melakukan apa yang paling ia kuasai. Mengumpulkan data. Ia akan mempercayai naluri hackernya dan membiarkan benang-benang digital membawanya pada kebenaran. Ia meraih ponselnya yang tersembunyi di bawah bantal. Layar yang gelap memantulkan matanya yang penuh pertimbangan. Riana membuka aplikasi rahasia, sebuah tool audit digital sederhana yang ia rancang khusus, siap untuk dipasang di perangkat Doni. Ia harus yakin 100% sebelum bertindak. Jika itu benar, Riana tahu, ia harus membalas. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk membongkar kejahatan besar yang mungkin sedang direncanakan. Dengan hati yang sakit,
Riana berbisik pelan ke udara malam, seolah berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan mencari tahu. Jika kamu benar-benar merencanakan sesuatu yang jahat, Donnie, kamu akan membayar mahal. Babak baru kehidupan Riana baru saja dimulai. Dari wanita yang dimabuk cinta, menjadi seorang pejuang yang siaga di balik layar, siap menghadapi badai yang akan datang. Malam ulang tahun pernikahan yang seharusnya manis, kini menjadi awal dari perburuan kebenaran yang pahit. Pagi datang membawa terang yang terasa hambar bagi Riana. Di sisinya, Donnie masih terlelap, napasnya teratur dan tenang, seolah malam sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Riana menatap wajah damai suaminya, wajah yang selama ini ia cintai tanpa syarat, dan kini ia harus memaksa dirinya melihat wajah itu dengan lensa skeptisisme. Singkirkan Riana secepatnya. Kalimat yang diucapkan Ibu Mira melalui telepon itu berputar-putar dalam benaknya, menggerus sisa-sisa kepercayaannya. Riana diam-diam beranjak, membiarkan kehangatan bantal Donnie di belakangnya. Ia menuju kamar mandi, bukan untuk bersiap, melainkan untuk melancarkan rencana pertamanya. Ia membuka laci di bawah wastafel, tempat ia menyimpan tas kecil berisi peralatan kerjanya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena perpaduan sakit hati dan adrenalin. Aku harus tahu kebenarannya. Demi diriku, demi ayah, bisik Riana pelan ke cermin. Ia mengambil sebuah USB drive yang sangat kecil. Ukurannya tak lebih besar dari kuku jari kelingking. Di dalamnya, tersemat program audit digital yang ia kembangkan sendiri. Sebuah tool yang mampu menyalin log aktivitas kunci, tanpa meninggalkan jejak. Ia tidak akan meretas Donnie, tidak akan mencuri data pribadinya, setidaknya belum. Ia hanya akan memasang mata dan telinga digital. Saat Donnie bangun dan sibuk mandi, Riana bergerak cepat menuju meja kerja Donnie. Ponsel Donnie diletakkan di samping laptopnya, layar terkunci. Dengan sentuhan ahli, Riana menggunakan teknik spoofing sidik jari yang ia pelajari dari eksperimen lamanya, membuka kunci ponsel Donnie hanya dalam hitungan detik. Ia menyalin beberapa file konfigurasi dan, yang terpenting, memasang program mata sunyinya ke dalam sistem operasi ponsel Donnie. Program itu akan merekam aktivitas panggilan, pesan terenkripsi, dan lokasi secara diam-diam. Tepat sebelum Donnie keluar dari kamar mandi, Riana sudah kembali ke kamar. USB drive telah tersimpan aman di balik kalung yang ia kenakan. Donnie keluar dengan handuk di pinggang, wajahnya terlihat segar. Pagi, sayang. Kenapa sudah rapi? Tanyanya sambil mengecup kening Riana. Aku pikir kamu akan tidur lebih lama setelah semalam. Aku hanya merasa bersemangat. Aku mau mencoba resep sarapan baru. Jawab Riana dengan senyum yang terasa seperti topeng. Ia berusaha keras agar suaranya terdengar normal, bahkan sedikit ceria. Aku lihat kamu sibuk sekali tadi malam. Semuanya sudah beres kan? Donnie mengambil kemeja yang sudah disiapkan Riana. Sudah, sebagian besar. Hanya perlu membereskan beberapa detail di kantor pagi ini. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Riana, kamu adalah dukungan terbesarku. Kata-kata Donnie terdengar tulus, yang membuat hati Riana semakin teriris. Bisakah seseorang bersikap sehangat ini sambil merencanakan kejahatan yang begitu kejam? Sejak malam itu, kehidupan rumah tangga mereka berubah, meski hanya Riana yang menyadari perubahan tersebut. Ibu Mira mendadak menjadi sering berkunjung, membawa hadiah-hadiah mewah yang berlebihan, sepasang anting berlian, tas tangan edisi terbatas, atau undangan makan malam di klub eksklusif. Seolah-olah, Ibu Mira sedang menggenjot upaya penghilangan Riana dengan cara memanjakannya terlebih dahulu. Saat-saat kedatangan Ibu Mira selalu terasa seperti pemeriksaan mendadak. Ia tidak pernah langsung membicarakan Riana. Ia selalu menyelimuti maksudnya dengan basa-basi. Suatu sore, Ibu Mira sedang duduk anggun di sofa ruang tamu, matanya yang tajam menyapu perabotan antik milik kakek Riana. Riana, sayang, kamu ini terlalu fokus pada pekerjaan lepasmu. Sebaiknya kamu menikmati hidup, fokus pada keluarga, dan serahkan saja semua urusan, berkepala pusing, itu pada Donnie. Riana tersenyum, menyuguhkan teh favorit Ibu Mira. Terima kasih, Bu. Tapi aku mencintai pekerjaanku. Lagi pula, ini kan juga warisan kecil dari ayah yang aku harus jaga. Ibu Mira langsung mengubah ekspresi. Ah, startup ayahmu itu. Ya. Jangan terlalu pusing memikirkannya. Kan itu hanya sandbox kecil.
Lebih baik kamu fokus saja pada aset-aset properti yang nilainya jelas. Misalnya, rumah di Menteng yang kamu warisi itu harus segera dijual. Sayang, uangnya bisa kamu putar di investasi yang diurus Doni. Itu jauh lebih aman dan menguntungkan. Riana merasakan lonceng bahaya berdering keras di telinganya. Warisan rumah itu adalah aset pribadi, terpisah dari Doni, dan tidak pernah menjadi topik pembicaraan serius sebelumnya. Menteng itu kenangan, Bu. Aku tidak akan menjualnya, jawab Riana, berusaha mempertahankan senyumnya agar tidak terlihat seperti sedang bersiaga. Lagi pula, Doni bilang investasinya sedang aman-aman saja. Ibu Mira mendengus kecil. Tentu saja aman, Doni kan putraku. Tapi kita harus lebih aman, Riana. Di dunia ini, yang paling penting adalah kekuatan finansial yang terkonsolidasi. Kamu mengerti maksud ibu, kan? Tentu, Bu. Konsolidasi, ulang Riana, menahan keinginan untuk memutar mata. Riana tahu persis apa arti konsolidasi bagi Ibu Mira dan Doni, pengambil alihan total. Malam itu, setelah Ibu Mira pulang, Riana segera membuka laptopnya. Ia mengakses data log yang dikumpulkan oleh program Mata Sunyi. Aktivitas Doni dalam seminggu terakhir mulai membentuk sebuah pola yang mengerikan. Pertama, ia menemukan komunikasi terenkripsi yang intens dengan Ibu Mira. Pesan-pesan itu penuh dengan istilah keuangan dan hukum yang rumit, menggunakan kode-kode yang Riana kenali sebagai jargon pasar gelap. Pesan terenkripsi dari Ibu Mira, dokumen pengalihan kuasa kedua harus segera ditandatangani. Jangan sampai deadline dana offshore terlewati. Kau tahu betapa pentingnya perusahaan angkasa itu. Perusahaan angkasa. Riana terkejut. Itu adalah nama sandi untuk startup teknologi yang ia warisi dari ayahnya. Doni dan Ibu Mira bukan hanya mengincar aset realnya, mereka mengincar software yang ada di dalamnya. Riana mulai meretas lapisan enkripsi komunikasi itu dengan hati-hati. Ia tahu, langkahnya harus sehalus angin di padang rumput, tidak boleh meninggalkan jejak-jejak digital sedikitpun. Butuh waktu berjam-jam, tetapi akhirnya, pesan-pesan itu mulai terbuka, mengungkapkan konspirasi yang jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan atau perebutan harta gono gini biasa. Doni dan Ibu Mira sedang merencanakan skema penggelapan dana dan pencucian uang melalui celah keamanan yang ada di startup ayah Riana. Mereka membutuhkan tanda tangan Riana pada beberapa dokumen penting yang akan menempatkan Riana sebagai direktur utama fiktif, menjadikan Riana kambing hitam utama saat skema ini terungkap. Dan, penyingkiran secepatnya, berarti memastikan Riana tidak sempat bersaksi, atau bahkan dihilangkan setelah semua aset berpindah tangan. Riana memejamkan mata. Rasa sakit di dadanya kini tak lagi hanya karena patah hati. Itu adalah rasa pengkhianatan yang pahit. Doni, suaminya, yang setiap hari berbagi ranjang, ternyata adalah serigala berbulu domba yang merancang kehancurannya. Ini bukan cinta, desah Riana, air mata membasahi pipinya. Ini adalah jerat emas yang mereka pasang di leherku. Keesokan harinya, Riana memutuskan untuk melancarkan aksi balasan yang pertama. Ia harus mengulur waktu dan membuat mereka percaya bahwa dia berada dalam kendali mereka. Pagi itu, Doni kembali mendesak Riana. Sayang, aku butuh bantuanmu. Ada dokumen formalitas yang harus kamu tanda tangani hari ini. Ini untuk efisiensi pajak properti kita, kata Doni, menyodorkan sebuah map tebal di meja sarapan. Riana tahu betul. Ini adalah dokumen pengalihan kuasa kedua yang dibicarakan Ibu Mira. Doni terlihat tegang, tangannya memegang pena terlalu erat. Riana mengambil map itu, matanya menatap Doni dengan tatapan penuh kepalsuan. Tentu, sayang, apapun untuk masa depan kita. Ia membaca bagian yang ditandai Doni. Sebuah surat kuasa penuh atas penjualan aset properti, termasuk rumah Menteng. Kamu yakin ini hanya untuk pajak, Don? Tanya Riana, mencoba memancing. Doni tersenyum meyakinkan. Tentu saja, Riana. Semua orang kaya melakukannya. Kita hanya memindahkan nama, bukan memindahkan hak milik utuh. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah merugikanmu. Riana merasakan gejolak ombak di perutnya, tetapi ia harus tetap tenang. Ia mengambil pena, dan bukannya menandatangani, ia pura-pura menjatuhkan gelas air. Prank! Air membasahi dokumen itu. Doni tersentak panik. Riana! Astaga! Itu dokumen penting.
Ya Tuhan, maafkan aku, Doni. Aku sangat ceroboh, seru Riana, berpura-pura sangat menyesal. Tolong, kamu marahi saja aku. Aku akan ganti rugi apapun. Doni menghela napas panjang, mencoba menahan amarahnya. Wajahnya yang semula tampan kini terselubung kekecewaan yang kentara. Tidak apa-apa, sayang. Aku harus mencetaknya lagi. Tapi ini akan menunda kita 1 hari penuh. Aku harusnya ke kantor sekarang. Aku janji, besok aku akan tanda tangani yang baru. Kamu fokus saja ke kantor, ya? Riana memeluk Doni erat, memberikan kecupan hangat. Di dalam pelukan itu, Riana tersenyum tipis, senyum kemenangan kecil. Rencana mereka tertunda. Ia mendapatkan waktu emas tambahan. Dan yang paling penting, ia telah melihat wajah asli Doni saat rencananya terancam gagal. Wajah yang dingin, penuh perhitungan, dan tanpa cinta. Riana tahu, ia tidak bisa hanya mengandalkan penundaan. Ia harus membangun benteng digital yang tak tertembus dan mengumpulkan bukti yang bisa menjerat Doni dan Ibu Mira secara permanen. Permainan sudah dimulai, dan Riana, si hacker handal, baru saja menarik bidak pertamanya. Kini, ia bukan lagi pengantin baru yang polos, melainkan pendekar digital yang siap membalas. 1 hari penundaan yang Riana ciptakan telah menjadi nafas emas baginya. Kecelakaan gelas air yang disengaja itu telah membeli waktu krusial, dan yang terpenting, ia berhasil mengonfirmasi kekejaman di balik tatapan suaminya. Wajah Doni yang panik saat dokumen itu basah adalah cetakan paling jelas dari niat jahat yang selama ini tersembunyi di balik senyum sempurna. Malam itu, Riana bekerja dalam senyap, ditemani hanya oleh cahaya biru monitor dan detak jarum jam dinding yang terasa mencekam. Ia tak lagi melihat Doni sebagai suaminya. Ia melihatnya sebagai target audit, sebuah sistem yang harus dibongkar demi keselamatan dirinya. Baiklah, Doni. Mari kita lihat seberapa dalam lubang yang kau gali, bisik Riana, jemarinya lincah menari di atas papan ketik. Menggunakan akses yang ia tanam di ponsel Doni, Riana berhasil menarik data komunikasi Doni dan Ibu Mira secara lebih detail. Riana mengaitkan data tersebut dengan sistem keuangannya sendiri dan, yang paling berisiko, dengan server kecil milik perusahaan angkasa, startup warisan ayahnya. Yang Riana temukan adalah jaring laba-laba korupsi yang terentang luas, melibatkan bukan hanya asetnya, tetapi juga dana gelap bernilai miliaran yang dialirkan dari luar negeri. Doni, sebagai manajer investasi, menggunakan koneksinya untuk mencuci uang melalui startup ayah Riana, yang memiliki lisensi keamanan siber dan enkripsi yang sangat jarang dimiliki. Mereka memanfaatkan legalitas startup itu sebagai tameng hukum. Riana menemukan rangkaian pesan antara Doni dan Ibu Mira yang membuat jantungnya mencelos. Ibu Mira, pesan terenkripsi, sudah ada klien yang menunggu dana dicairkan. Mereka tidak akan menunggu lebih lama. Jika Riana terus menunda, kita harus mempercepat langkah pembersihan. Doni, balasan, aku tahu, MA. Aku sedang berusaha bersikap normal. Hari ini dia membatalkan tanda tangan. Dia bilang akan menandatangani besok. Tapi aku mulai merasa dia mencurigai sesuatu. Ibu Mira, tanggapan? Kecurigaan tidak akan berarti apa-apa jika dia tidak punya bukti. Jangan panik. Pastikan dia menelan suplemen yang kuberikan. Itu akan membuat kondisinya lemah dan mudah dikendalikan. Tapi jika terpaksa, lakukan yang paling ekstrim saat dia pergi ke Menteng minggu depan. Ingat, harus terlihat seperti kecelakaan. Tangan Riana bergetar hebat. Ia tahu suplemen yang dimaksud, vitamin mahal yang ia temukan di saku jas Doni. Itu bukan vitamin, melainkan obat penenang dosis rendah yang jika diminum rutin bisa menyebabkan disorientasi dan kepikunan. Sempurna untuk membuat Riana tampak tidak kompeten dan mudah disalahkan atas kesalahan akuntansi di perusahaan angkasa. Obat penenang? Kecelakaan? Riana menutup laptopnya sejenak, mengambil napas dalam-dalam, menenangkan badai yang bergejolak di hatinya. Rasa sakit karena dikhianati telah berubah menjadi api amarah yang dingin. Keesokan paginya, suasana di meja makan sangat berbeda. Doni, yang semalam tampak frustrasi, kini kembali ke modus suaminya yang sempurna. Ia menyajikan sarapan dengan senyum, dan bahkan memijat pundak Riana. Kamu terlihat lelah, sayang. Pasti karena terlalu banyak bekerja. Setelah ini, aku ingin kamu lebih santai, kata Doni lembut, tangannya mengusap bahu Riana.
Riana merasa muak dengan sentuhan itu, seolah disentuh oleh ular berbisa. Aku sudah minum vitamin yang kamu berikan, Don. Aku akan baik-baik saja, kata Riana, sengaja menyebut suplemen itu untuk melihat reaksi Doni. Doni tersenyum lega. Bagus. Itu vitamin dari dokter terbaik. Mahal, tapi kesehatanmu lebih penting. Ia kemudian mengeluarkan dokumen baru, salinan yang bersih, dan pena. Nah, Riana, tolong tanda tangani ini. Aku sudah telat. Nanti malam kita dinner romantis di tempat spesial. Sebagai permintaan maafku karena terlalu sibuk. Riana mengambil pena itu. Ia tahu ia harus berakting. Ia harus menuruti mereka sampai ia siap menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Ia menatap Doni, matanya penuh kekecewaan tersembunyi. Tentu, Don. Tapi aku ingin kamu jujur padaku. Kenapa harus secepat ini? Dan kenapa Ibu Mira begitu mendesak untuk menjual properti di Menteng? Itu rumah ayahku, tanya Riana, suaranya pelan dan menusuk, seperti anak panah yang melesat diam. Doni terdiam sejenak. Ia meletakkan tangan Riana yang memegang pena. Riana, dengarkan aku. Ibu sedikit paranoid soal pajak dan warisan. Dia trauma melihat banyak temannya kehilangan harta karena kesalahan administrasi. Aku hanya ingin melindungi kita. Percayalah padaku. Aku adalah suamimu, dan semua yang kulakukan adalah demi masa depan kita bersama. Aku janji, rumah itu akan kita beli kembali 2 kali lipat dalam waktu dekat. Itu hanya formalitas hukum. Riana memaksakan senyum yang rapuh. Baiklah, aku percaya padamu. Jangan pernah membohongiku, Don. Itu satu-satunya yang kuminta darimu. Tentu, sayang, tidak akan pernah, janji Doni, dengan mata yang bersinar penuh kepalsuan. Riana pun membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen tersebut. Saat pena menyentuh kertas, Riana merasakan jiwanya tercabik. Ia baru saja menyerahkan kuasanya untuk dirancang menjadi target kejahatan. Namun, ini adalah bagian dari rencana besarnya. Ia menyerahkan kuasa fisik, sementara ia memegang kendali atas kuasa digital yang jauh lebih mematikan. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian. Doni mencium Riana di kening, lalu bergegas pergi dengan senyum kemenangan yang tak disadarinya telah terendus oleh Riana. Setelah Doni berangkat ke kantor, Riana langsung menghubungi pengacara pribadinya, Tuan Hermawan, yang juga merupakan sahabat mendiang ayahnya. Tuan Hermawan adalah orang yang sangat Riana percayai, dan ia tahu, masalah ini terlalu besar untuk ditangani sendirian. Tuan Hermawan, saya butuh bantuan Anda, tapi ini harus sangat rahasia. Saya ingin melakukan sesuatu yang di dunia siber disebut mirroring, ujar Riana melalui sambungan telepon yang terenkripsi. Mirroring? Anda bicara soal membuat salinan identitas digital Anda, Riana? Tanya Tuan Hermawan, suaranya terdengar cemas. Hampir. Mereka membuat saya menandatangani surat kuasa penuh atas aset dan juga perusahaan angkasa. Mereka ingin saya menjadi direktur fiktif untuk skema penggelapan uang yang sangat besar, jelas Riana. Saya ingin Anda membuat dokumen yang saya sebut surat kuasa balik bencana. Isinya, jika dalam kurun waktu 30 hari, aset-aset yang saya kuasakan dipindahkan secara ilegal, atau jika saya mengalami kecelakaan atau kehilangan kontak tanpa jejak, maka surat kuasa balik bencana ini akan secara otomatis mengaktifkan transfer semua kepemilikan saham perusahaan angkasa ke Yayasan Amal Ayahanda dan menunjuk Anda sebagai pelaksana. Tuan Hermawan terdiam sejenak. Riana, ini sangat berisiko. Anda mengira mereka akan mencoba melukai Anda? Saya tidak mengira, Tuan Hermawan. Saya tahu, jawab Riana dingin. Mereka bicara tentang mempercepat pembersihan dan kecelakaan. Saya tidak akan memberikan kepuasan itu. Saya tidak ingin harta saya jatuh ke tangan penjahat. Dan yang terpenting, saya tidak ingin perusahaan angkasa warisan ayah menjadi alat kejahatan. Saya harus melindungi nama baik ayah. Baiklah, Riana. Saya akan siapkan dokumen ini secepatnya. Kita akan daftarkan di notaris yang paling terpercaya. Kapan Anda bisa bertemu? Nanti malam. Di tempat yang sangat rahasia. Jangan sampai ada jejak digital pertemuan kita, tegas Riana. Setelah memutuskan sambungan, Riana merasa beban di pundaknya sedikit terangkat.
Ia telah menciptakan jaring pengaman yang akan memastikan bahwa Doni dan Ibu Mira tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan jika mereka berhasil menyingkirkannya. Rihanna kembali ke laptopnya. Sekarang saatnya membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan bagi Doni dan Ibu Mira, menghancurkan fondasi digital dari skema pencucian uang mereka. Ia menemukan bahwa Doni dan Ibu Mira berencana memindahkan sebagian besar dana curian melalui serangkaian transaksi di luar negeri pada akhir minggu. Rihanna menyeringai. Doni, kamu pikir kamu bermain catur? Aku bermain dengan medan magnet, gumamnya. Ia mulai merancang serangkaian skrip rumit yang akan ia masukkan ke dalam sistem transaksi Doni. Skrip ini tidak akan mencuri uang. Itu akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menghancurkan bagi para penjahat kerah putih, membuat kekacauan audit yang sempurna. Dana yang dialirkan akan tampak legal, tetapi akan muncul di berbagai rekening fiktif dan yayasan amal yang berbeda, menciptakan jejak digital yang mustahil untuk dilacak oleh Doni, tetapi sangat jelas bagi pihak berwenang. Ini akan menciptakan lubang hitam dalam pembukuan mereka. Ketika Doni kembali pada malam hari, Rihanna menyambutnya dengan gaun merah yang anggun. Aku sudah memesan tempat, sayang. Ayo kita rayakan masa depan kita, kata Doni, mencium tangan Rihanna. Rihanna membalas dengan senyum paling mematikan yang bisa ia berikan. Tentu, Doni. Mari kita rayakan masa depan yang kamu rencanakan. Di balik senyum itu, Rihanna tahu, hitungan mundur telah dimulai. Malam dinner romantis yang dijanjikan Doni terasa seperti adegan dalam drama teater yang buruk bagi Rihanna. Di restoran mewah dengan cahaya temaram dan alunan biola, Doni berbicara tentang masa depan mereka, tentang rencana membeli villa di Bali, dan tentang betapa Rihanna adalah belahan jiwanya. Kata-kata itu, yang seharusnya menghangatkan, kini terasa seperti racun yang disajikan dalam cawan emas. Rihanna hanya membalas dengan senyum dan anggukan. Pikirannya tidak berada di meja makan. Pikirannya berada di dalam jaring digital yang sudah ia pasang. Beberapa jam sebelum dinner, Rihanna sudah bertemu dengan Tuan Hermawan, pengacara kepercayaannya, dan menuntaskan penandatanganan surat kuasa balik bencana. Dokumen itu kini tidur di dalam brankas notaris terkemuka, siap meledak jika Doni dan Ibu Mira mengambil langkah terlalu jauh. Kamu terlihat melamun, sayang. Ada apa? Tanya Doni, suaranya dipenuhi kekhawatiran yang dibuat-buat. Ia meraih tangan Rihanna, mengusapnya lembut. Rihanna menarik tangannya perlahan. Aku hanya memikirkan pekerjaan. Aku sedang sibuk mengatur ulang server perusahaan angkasa. Ada beberapa bug yang harus diperbaiki sebelum aku bisa fokus pada proyek pribadi, jawab Rihanna. Ini adalah umpan cerdas yang sengaja ia lemparkan. Wajah Doni terlihat sedikit menegang, lalu cepat-cepat ia tutupi dengan tawa. Oh, perusahaan angkasa lagi? Aku bilang serahkan saja pada pengacara. Rihanna, jangan pusingkan dirimu dengan hal-hal teknis yang merepotkan. Bukankah kamu sudah mengalihkan sebagian kuasanya padaku? Iya, tentu saja sudah. Tapi aku kan hacker, Don. Aku tidak tenang kalau sistemku tidak clean. Aku hanya ingin memastikan tidak ada data leak yang tidak perlu. Rihanna menegaskan, matanya menatap tepat ke mata Doni, mencari reaksi yang lebih jujur. Doni menghindari tatapannya. Baiklah, kalau itu membuatmu tenang. Tapi jangan begadang, ya. Kesehatanmu yang utama. Saat itu, Rihanna tahu. Umpannya berhasil. Doni khawatir Rihanna akan menemukan jejak-jejak penggelapan uang yang sudah ia sembunyikan di dalam sistem startup itu. Rihanna telah memastikan Doni tidak akan bisa mengakses server utama perusahaan angkasa lagi, tetapi Doni belum menyadarinya. Tentu, sayang, jawab Rihanna, mengakhiri percakapan yang terasa hampa itu. Malam itu, mereka pulang lebih awal. Doni tampak gelisah. Keesokan harinya, kecurigaan Rihanna mencapai puncaknya. Ia menemukan kwitansi pembelian 1 botol air mineral beroksigen khusus di jaket Doni. Air mineral itu dijual mahal, dan hanya diproduksi oleh satu perusahaan yang berbasis di pinggiran kota, dekat dengan rumah menteng Rihanna yang terpencil. Kwitansi itu bertanggal hari lusa. Rihanna segera membuka log digital Doni yang terekam. Ia menemukan koordinat lokasi yang berulang kali dikirimkan Doni ke Ibu Mira, koordinat rumah menteng. Dan yang lebih mengerikan, ia menemukan pemesanan tiket pesawat satu arah untuk Doni dan Ibu Mira, tujuan luar negeri, untuk 3 hari ke depan. Mereka tidak akan menunggu hingga akhir minggu.
Mereka akan melakukannya saat aku pergi ke Menteng lusa. Gumam Riana, telapak tangannya dingin. Riana baru ingat, ia memang berencana mengunjungi rumah Menteng itu lusa untuk mengecek kebocoran pipa. Alasan yang sengaja ia utarakan pada Doni beberapa hari yang lalu. Riana segera menghubungi Tuan Hermawan lagi. Tuan, aktifkan paket keamanan paling ketat di rumah Menteng. Pasang kamera, sensor, dan tolong kirimkan saya dokumen surat kuasa balik bencana itu dalam bentuk digital. Saya perlu salinannya. Riana, apa yang terjadi? Tuan Hermawan bertanya, suaranya tegang. Mereka bergerak lebih cepat. Mereka ingin membuat kecelakaan lusa. Saya sudah tahu tempatnya, kata Riana tanpa emosi. Jangan khawatir. Saya tidak akan pergi sendirian. Saya akan membawa saksi paling jujur yang pernah ada, data digital. Riana tahu, waktu adalah pedang bermata dua. Ia harus bergerak cepat, tapi tidak boleh terburu-buru. Ia membuka sistemnya lagi, dan melancarkan langkah balasan digitalnya yang paling penting, operasi case audit. Doni dan Ibu Mira dijadwalkan mentransfer sejumlah besar uang haram malam ini. Riana tidak mencoba menghentikan transfer itu. Itu akan membuat mereka curiga dan membatalkan semuanya. Sebaliknya, Riana membiarkan transfer itu terjadi, tetapi dengan sebuah modifikasi halus yang ia tanamkan di jalur transfer. Kode Riana bekerja. Setiap $1 juta yang ditransfer oleh Doni, akan memicu skrip Riana untuk memecah dana tersebut. Hanya 90% yang akan sampai ke rekening tujuan ilegal. Sisa 10% akan dialirkan ke 5 rekening yayasan amal yang berbeda. Semuanya yayasan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Riana tersenyum getir. Doni, kamu ingin mencuci uang? Aku akan membuatmu mencuci amal. Selamat menikmati transaksi donasi wajib dadakanmu. Bagi Doni, transaksi akan terlihat sukses di layar. Namun, sistem bank internasional akan melihatnya sebagai anomali transfer besar yang terpecah-pecah ke rekening nirlaba, bendera merah yang sempurna untuk memicu penyelidikan kepatuhan, audit compliance. Riana telah menciptakan jejak digital yang mustahil diabaikan oleh regulator keuangan manapun. Saat Riana sedang menyusun laporan audit fiktif untuk menyamarkan aktivitasnya, ponsel Doni yang sudah ia sadar berdering di saku jaketnya. Itu adalah panggilan video dari Ibu Mira. Riana segera mengaktifkan mode spy cam di ponsel Doni dan merekam percakapan mereka. Wajah Ibu Mira di layar terlihat tegang. Doni, sudah kubilang jangan terburu-buru. Uang kita? Aku melihat ada yang salah dengan laporan transfer malam ini. Kenapa ada begitu banyak transaksi yang terpecah ke yayasan amal asing? Apa ini rencana baru untuk menyamarkan jejak? Doni, di kantornya, terlihat frustrasi. Tidak, MA. Aku tidak tahu. Sistem sedang bermasalah. Aku sudah mencoba menghubungi bank, tapi mereka bilang itu adalah bug di sistem penyalur, dan aku tidak bisa menarik kembali dananya. Kita kehilangan ratusan juta. Ratusan juta? Doni, ini bukan main-main. Aku butuh uang itu untuk menutupi hutangku dan urusan di luar negeri. Jangan-jangan Riana yang melakukannya. Dia bilang dia sedang memperbaiki server. Tuduh Ibu Mira tajam. Tidak mungkin, MA. Riana hanya fokus pada bug kecil. Dia bahkan menyerahkan kuasanya padaku. Doni membela, meskipun suaranya terdengar ragu. Jangan bodoh, Doni. Wanita itu pintar. Aku sudah merasakan auranya. Dia tidak selemah kelihatannya. Kita harus selesaikan ini besok. Di Menteng. Air di sumur tua itu sudah kuberi racun. Pastikan dia jatuh dan terlihat seperti kecelakaan. Kita tidak punya waktu lagi untuk drama digital ini. Desak Ibu Mira, matanya memancarkan kekejaman yang murni. Doni menghela napas, putus asa. Baiklah, MA. Aku akan pastikan dia ikut. Tapi, apakah benar-benar harus sejauh itu? Tentu saja harus. Doni, kalau kita tertangkap, kamu akan berakhir seperti ayahmu. Kamu mau itu terjadi? Suara Ibu Mira memelan menjadi bisikan yang menghasut. Rekaman berhenti. Riana menutup laptopnya, tubuhnya gemetar. Ia tidak hanya dikhianati, ia juga akan dibunuh. Racun. Sumur tua. Kecelakaan. Riana mengulangi kata-kata itu, mencerna setiap tetes kepahitan. Riana tahu, ia tidak bisa menghadapi mereka secara fisik.
Tapi ia adalah Riana. Ia akan melawan dengan senjata yang lebih tajam dari pisau atau racun, kecerdasan. Malam itu, Doni pulang larut, tampak sangat lelah dan stres. Ia menyapa Riana dengan senyum dipaksakan. Riana, besok aku harus mengajakmu ke rumah Menteng. Ada inspeksi mendadak dari kontraktor karena kebocoran pipa yang kamu bilang. Kamu harus ikut, karena kamu yang paling tahu detail rumah itu, kata Doni, nadanya memerintah, bukan meminta. Riana menatapnya. Ia melihat Doni tidak lagi menatapnya dengan cinta palsu, melainkan dengan tatapan pengendali yang lelah. Tentu, Doni. Aku akan ikut. Tapi aku tidak bisa lama-lama. Aku punya pekerjaan penting yang harus diselesaikan, jawab Riana. Ia harus membuat Doni merasa aman dan percaya diri. Bagus. Berangkat pagi? Ya. Aku akan siapkan bekal untuk kita, Doni berkata, lalu buru-buru masuk ke kamar mandi, menghindari percakapan lebih lanjut. Riana pergi ke dapur, bukan untuk menyiapkan makanan, melainkan untuk menyusun strategi yang lebih gila. Ia tahu, rumah Menteng memiliki kebun belakang yang luas dengan sumur tua yang sudah tidak terpakai, ditutup dengan batu semen tipis. Riana kemudian menghubungi seorang kontak lamanya, seorang teknisi drone profesional yang ia kenal dari proyek keamanan militer. Halo, Rahmat? Aku butuh bantuan sangat rahasia. Aku butuh drone mini yang bisa terbang pelan, dengan kualitas rekaman yang sangat tinggi. Aku akan kirimkan koordinatnya. Aku butuh dia terbang di atas area itu besok, dan merekam setiap detail kecil, pinta Riana. Rekaman apa, Bu Riana? Tanya Rahmat, bingung. Rekaman sebuah pembunuhan yang direncanakan, Rahmat. Kirimkan dia di pagi hari. Dan pastikan dia mendarat di alamat kedua yang akan kukirimkan. Jangan libatkan dirimu, kirimkan saja alatnya, tegas Riana. Riana memandang ke arah kamar, tempat Doni sedang mencuci tangan. Rencana mereka adalah membuatnya terlihat seperti kecelakaan di sumur tua, setelah tubuhnya dilemahkan racun. Tapi mereka tidak tahu, Riana sudah mempersiapkan panggung teatrikal untuk mereka, lengkap dengan penonton dan bukti digital yang sempurna. Riana tersenyum, senyum yang sama dinginnya dengan server yang ia gunakan. Baiklah, Ibu Mira, Doni. Sampai jumpa besok di Menteng. Mari kita lihat, siapa yang sebenarnya menjadi tumbal dalam permainan ini. Pagi itu, udara terasa dingin dan kaku, memeluk kota dengan kabut tipis. Bagi Riana, kabut itu terasa seperti tirai teater yang sebentar lagi akan tersingkap, memperlihatkan adegan paling menentukan dalam hidupnya. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, tetapi di dalam hatinya, ia sudah mengenakan baju zirah baja. Doni terlihat aneh. Ada kilatan ambisi yang tak sabana di matanya, tapi diselimuti lapisan ketegangan yang sangat nyata. Doni terlalu sering melihat jam, terlalu sering merapikan dasi, dan terlalu sering menghindari kontak mata. Ia sudah siap untuk mengantarkan Riana menuju jurang yang mereka sebut kecelakaan. Kamu yakin hanya perlu membawa kunci rumah? Sayang, tidak ada dokumen atau catatan lain yang perlu dicek? Tanya Doni, suaranya sedikit meninggi. Ia berharap Riana membawa tas berisi dokumen terkait perusahaan angkasa, yang bisa mereka gunakan untuk menyalahkan Riana. Riana tersenyum, senyum yang terasa seperti pecahan kaca di balik bibirnya. Tentu saja, Don, hanya kunci. Untuk masalah kebocoran pipa, yang penting kan fisik rumahnya. Aku sudah mengirimkan semua data arsitektur digitalnya ke emailmu kemarin. Kalau kamu lupa. Riana sengaja mengingatkan Doni tentang data digital yang ia kirimkan, yang tentu saja sudah ia cleankan dari jejak-jejak sensitif. Doni terpaksa mengangguk. Kekecewaannya kentara. Baiklah, ayo kita berangkat. Ibu Mira akan menyusul nanti. Katanya dia juga ingin melihat-lihat rumah Menteng yang katanya syarat sejarah itu. Di balik kalimat itu, Riana tahu, Ibu Mira adalah malaikat pencabut nyawa yang sesungguhnya. Ia yang akan memastikan pekerjaan Doni tuntas. Mereka berangkat. Selama perjalanan, Doni sibuk dengan ponselnya. Riana mengaktifkan tool penyadapnya, dan mendengar Doni berbicara dengan nada dingin kepada seseorang, seolah sedang memastikan rute perjalanan. Ya, kami sedang dalam perjalanan. Jangan sampai ada yang melihat kami masuk. Lakukan seperti yang sudah kita rencanakan, bisik Doni, kemudian buru-buru menutup telepon. Riana hanya menoleh ke jendela,
membiarkan Doni yakin bahwa ia tak mendengar apapun. Dalam diam, Rihanna mengirimkan pesan singkat berenkripsi ke Rahmat, teknisi drone. Mulai operasi Alpha. Sekarang. Drone kecil berteknologi tinggi itu, yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang, kini mulai terbang dari lokasi tersembunyi, menuju koordinat rumah menteng Rihanna. Drone itu adalah mata Rihanna di langit, dan ia akan merekam setiap inci pengkhianatan yang akan terjadi. Rumah menteng itu sunyi, diselimuti aura nostalgia yang suram. Itu adalah rumah yang penuh kenangan indah Rihanna bersama ayahnya, dan kini, tempat itu akan menjadi saksi bisu dari rencana keji suaminya sendiri. Saat mereka masuk, Rihanna pura-pura batuk-batuk dan memegangi kepalanya, berakting seolah efek obat penenang dosis rendah yang ditanam Doni sudah mulai bekerja. Aduh, Don, kenapa di sini terasa pengap sekali? Aku merasa sedikit pusing, keluh Rihanna, suaranya lemah. Doni terlihat senang dengan akting Rihanna. Mungkin karena kamu belum minum air. Sayang, ayo, kita ke halaman belakang. Kamu bilang pipa bocornya di sana, dekat area sumur tua, kan? Doni berkata dengan nada riang yang dibuat-buat, tangannya membimbing Rihanna menuju halaman. Ya, sumur tua itu. Aku ingat terakhir kali ke sini, ayah bilang harus berhati-hati, kata Rihanna, sengaja mengingatkan tentang sumur itu. Sesampainya di halaman belakang, Doni mengeluarkan sebotol air mineral beroksigen khusus yang Rihanna lihat kwitansinya. Nah, minumlah ini. Ini air yang sangat sehat, akan membuatmu segar kembali. Rihanna mengambil botol itu. Kamu baik sekali, Don. Ia membuka botol itu. Doni mengawasi dengan tatapan lapar. Tepat sebelum Rihanna meneguknya, terdengar suara mobil memasuki pekarangan. Itu adalah Ibu Mira. Doni, kenapa lama sekali? Seru Ibu Mira, langkahnya cepat dan tegas. Ia mengenakan kacamata hitam besar, yang gagal menyembunyikan kegelisahan di matanya. Ia bahkan tidak menyapa Rihanna. Rihanna baru saja akan minum air. Dia sudah pusing, kata Doni, sedikit panik karena ibunya datang terlalu cepat. Minum sekarang, Rihanna. Jangan buang waktu, desak Ibu Mira, suaranya tajam, memancarkan otoritas seorang ratu yang haus kekuasaan. Rihanna menatap botol itu, lalu menatap Ibu Mira, dan terakhir, ia menatap Doni yang kini berdiri di antara dirinya dan jalan keluar. Saat itulah, Rihanna menjatuhkan botol air itu dengan sengaja. Air itu tumpah, merembes ke tanah. Astaga, aku ceroboh lagi, seru Rihanna, kali ini bukan akting. Ia ingin melihat reaksi asli mereka. Reaksi itu datang secepat kilat. Kamu sengaja, teriak Ibu Mira, melepas kacamata hitamnya. Wajahnya yang biasa anggun kini terdistorsi amarah. Dasar wanita licik. Kau tahu apa yang ada di dalam air itu, kan? Doni mencengkeram lengan Rihanna dengan keras. Rihanna, kenapa kamu menumpahkannya? Kamu ini kenapa? Kenapa? Kenapa kamu pikir aku menumpahkannya? Doni? Rihanna menepis tangan Doni, tatapannya kini dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Topeng keramahannya sudah jatuh. Kenapa aku harus meminum racun yang kalian berdua rencanakan untukku? Suasana hening sejenak, hanya ada suara gemerisik daun. Wajah Doni langsung pucat pasi, seolah seluruh darahnya ditarik keluar. Apa yang kamu bicarakan, Rihanna? Aku tidak mengerti. Doni mencoba menyangkal, tapi suaranya bergetar. Ibu Mira melangkah maju, sorot matanya kini penuh kebencian. Berhenti pura-pura, Doni. Dia sudah tahu. Rihanna, aku sudah tahu kamu tidak selemah itu. Tapi biarkan aku perjelas padamu. Kami tidak butuh kamu. Kami butuh perusahaan angkasa dan seluruh asetmu. Kamu adalah penghalang. Penghalang? Setelah aku menyerahkan surat kuasa yang kalian minta? Balas Rihanna, ia berdiri tegak, tak gentar sedikit pun. Surat kuasa itu hanya kertas sampah jika kamu mati, desis Ibu Mira. Rencana kami adalah membuatmu terlihat gila karena efek obat penenang, lalu membuatmu tewas karena kecelakaan di sumur tua ini. Semua orang akan tahu kamu depresi karena masalah startup ayahmu itu. Sempurna. Ibu Mira tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyeramkan. Rihanna hanya menggelengkan kepala. Hatinya remuk, bukan karena takut,
Tapi karena betapa dalamnya pengkhianatan ini, aku tahu segalanya. Racun di sumur, case audit yang sudah kalian rasakan, sampai tiket penerbangan satu arah kalian lusa. Aku tahu kalian ingin kabur setelah menjadikanku kambing hitam, Rihanna berkata, setiap kata yang keluar bagai peluru tajam yang menembus pertahanan mereka. Donnie terhuyung mundur. Case audit? Kamu yang melakukannya? Bagaimana? Aku seorang hacker, Donnie. Seorang auditor digital yang kalian remehkan? Rihanna tersenyum pahit. Aku sudah tahu sejak lama. Aku membiarkan kalian bermain-main, hanya untuk mengumpulkan bukti digital yang sempurna. Aku sudah merekam setiap pesan terenkripsi, setiap transaksi gelap, dan bahkan percakapan kalian semalam. Rihanna menunjuk ke langit. Dan aku tidak datang sendirian. Ibu Mira mendongak, matanya mencari-cari. Donnie ikut mendongak dan melihatnya. Kilauan kecil di atas pohon beringin tua. Sebuah drone mini dengan lensa kamera yang tampak mengintai. Apa itu? Itu kamera, teriak Ibu Mira, panik. Ya, saksi bisu kalian, yang merekam pengakuan kekejaman kalian barusan, kata Rihanna, suaranya penuh kemenangan yang getir. Kalian tidak akan mendapatkan asetku, atau perusahaan angkasa. Aku sudah menandatangani surat kuasa balik bencana. Jika terjadi apa-apa padaku, seluruh aset ayah akan disumbangkan ke Yayasan Amal dan kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kalian hanya akan mendapatkan penjara. Ibu Mira langsung menerjang Rihanna. Wajahnya memerah. Aku akan membunuhmu sekarang, dasar wanita sialan. Donnie terkejut, mencoba menahan ibunya. Jangan, ada kamera. Terlambat. Saat Ibu Mira menerjang, Rihanna berhasil menghindar. Ibu Mira kehilangan keseimbangan dan, dalam kepanikan, ia berpegangan pada penutup sumur tua yang rapuh di belakangnya. Hati-hati, teriak Donnie. Bro, penutup semen itu retak, dan tubuh Ibu Mira langsung merosot ke dalam lubang gelap sumur tua itu, diikuti suara deburan air yang mengerikan. Donnie mematung, kaget, ketakutan luar biasa tercetak jelas di wajahnya. Mama, teriak Donnie. Ia berlutut di samping lubang sumur, gemetar. Ia menoleh ke Rihanna, matanya penuh air mata dan penyesalan yang mendalam. Rihanna, tolong. Kita harus panggil bantuan. Mam. Rihanna hanya menatapnya. Dingin. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia juga melihat kehancuran di hadapannya. Teriakan Donnie bergema di kebun belakang rumah Menteng. Suaranya pecah, dipenuhi kepanikan murni yang tidak bisa dipalsukan. Ia berlutut di tepi lubang sumur, tangannya mencengkeram semen yang retak, seolah ingin meraih ibunya kembali dari kegelapan. Mama! Jawab aku. Tolong! Raungnya, air mata bercampur dengan keringat dingin. Rihanna berdiri beberapa langkah di belakangnya, kaku seperti patung, menyaksikan pemandangan yang seharusnya menjadi titik akhir dendamnya, namun terasa jauh lebih rumit daripada itu. Ia melihat kehancuran total seorang anak laki-laki, bukan hanya seorang penjahat. Dalam kekacauan itu, topeng Donnie benar-benar runtuh, meninggalkan residu ketakutan dan ketergantungan pada ibunya. Donnie, panggil bantuan. Cepat, perintah Rihanna, suaranya kembali menemukan urgensi yang hilang. Meskipun Ibu Mira adalah dalang di balik semua rencana keji ini, Rihanna tidak pernah ingin kematiannya. Ia hanya ingin keadilan dan pembalasan. Donnie tersentak, seperti baru sadar dari mimpi buruk. Ia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Aku harus menghubungi tim penyelamat. Rihanna, tolong aku. Aku akan panggil Tuan Hermawan dan polisi, potong Rihanna. Tapi kamu harus jujur padaku, Donnie. Sekarang. Jujur apa lagi, Rihanna? Semuanya sudah kamu dengar. Kami adalah monster, dan sekarang Mama dia menanggung akibatnya. Donnie menjerit, matanya nanar. Saat itulah, perhatian Rihanna kembali tertuju pada drone kecil yang merekam di atas pohon. Ia harus mengamankan bukti. Rihanna dengan cepat mengaktifkan sinyal recal untuk drone tersebut, memastikan dia terbang menjauh dan mendarat di lokasi aman sesuai rencana. Donnie, yang sedang sibuk menghubungi layanan darurat, tidak menyadari gerakan Rihanna. Petugas penyelamat dan ambulans tiba dengan sirene yang memekakan telinga, mengoyak ketenangan lingkungan Menteng. Tak lama kemudian,
Mobil polisi menyusul. Riana dan Doni dibawa ke pos keamanan sementara di teras depan. Doni terlihat seperti mayat hidup. Ia terus-menerus mengusap wajahnya, menyesali perbuatannya, dan menangisi ibunya. Polisi mulai menginterogasi mereka secara terpisah. Nyonya Riana, jelaskan apa yang terjadi. Suami Anda mengatakan ini adalah kecelakaan saat Nyonya Ibu Mira memeriksa kondisi sumur tua, kata seorang inspektur dengan tatapan tajam. Riana menarik napas dalam-dalam. Itu tidak benar, Pak. Itu bukan kecelakaan. Itu adalah pengakuan yang terekam. Saya memiliki rekamannya. Saya harus jujur, Pak. Saya dan Doni sedang dalam situasi yang sangat berbahaya. Ini bukan hanya masalah rumah tangga. Ini adalah masalah kejahatan finansial berskala besar. Riana kemudian menceritakan detailnya. Konspirasi aset, perusahaan angkasa, rencana untuk menjadikannya kambing hitam, obat penenang, dan rencana kecelakaan di sumur. Ia menyerahkan hard drive mini yang berisi semua rekaman percakapan terenkripsi, log audit yang sudah ia siapkan, dan koordinat pendaratan drone. Rekaman drone itu, Pak, merekam detik-detik sebelum Ibu Mira jatuh. Di sana, Ibu Mira mengakui semua rencana mereka untuk menjebak dan menyingkirkan saya, jelas Riana. Inspektur itu terkejut. Kejahatan terencana? Baiklah, Nyonya Riana. Kami akan memverifikasi semua bukti ini. Sementara itu, Tuan Doni harus ikut kami untuk diinterogasi lebih lanjut terkait pengakuannya di tempat kejadian. Saat Doni dibawa oleh 2 orang petugas, matanya berpapasan dengan Riana. Tidak ada lagi kepalsuan di sana, hanya ada jurang penyesalan yang tak berdasar. Riana, aku minta maaf. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi aku mohon tolong selamatkan Mama. Aku tahu dia jahat, tapi dia ibuku. Bisik Doni, suaranya nyaris tak terdengar. Riana menatapnya. Rasa belas kasihan, seperti embun pagi di padang gurun, sedikit membasahi hatinya yang gersang. Aku sudah memanggil tim penyelamat terbaik, Don. Aku tidak ingin siapapun mati. Tapi tentang keadilan, aku tidak bisa mundur lagi. Setelah Doni dibawa pergi, Riana duduk sendirian di rumah menteng yang kini terasa asing dan dingin. Tuan Hermawan datang tak lama kemudian, wajahnya tampak khawatir. Riana, saya tidak bisa membayangkan apa yang baru saja Anda lalui. Dokumen surat kuasa balik bencana sudah siap sepenuhnya. Kita bisa mengaktifkannya kapan saja. Bagaimana keadaan Ibu Mira? Belum ada kabar pasti, Tuan Hermawan. Tapi saya yakin dia akan selamat. Saya tidak ingin pertarungan ini berakhir di peti mati, jawab Riana, menghela napas berat. Tuan Hermawan mengangguk. Saya mengerti. Sekarang, kita harus fokus pada data digital ini. Bukti yang Anda kumpulkan sangat kuat. Riana, ini akan menjadi lonceng kematian bagi karir Doni dan Ibu Mira. Saat Riana sedang membereskan laptop Doni yang tertinggal di mobil polisi, ia menemukan sebuah folder yang tidak terenkripsi, tersembunyi jauh di dalam sampah digital. Folder pribadi Ibu Mira. Doni pasti lupa menghapusnya dalam kepanikannya. Riana membuka folder itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada banyak foto-foto lama, surat-surat yang sudah menguning, dan sebuah file digital dengan label, Jurnal Ayah Doni Hilang. Jurnal itu berisi tulisan tangan suami pertama Ibu Mira, ayah kandung Doni, yang meninggal bertahun-tahun lalu. Riana mulai membaca. Jurnal itu menceritakan tentang proyek teknologi ambisius ayah Doni, sebuah startup yang sangat ia banggakan, tetapi tiba-tiba runtuh karena tuduhan penggelapan yang direkayasa oleh rival bisnis. Ayah Doni, yang terpuruk dan dililit utang, akhirnya bunuh diri karena tidak tahan dengan tekanan sosial dan hukum. Riana membaca deskripsi startup ayah Doni, perusahaan dengan lisensi enkripsi unik untuk keamanan data. Riana tersentak. Lisensi enkripsi unik. Itu adalah deskripsi yang sama persis dengan perusahaan angkasa, startup warisan ayahnya. Riana membalik halaman jurnal yang sudah usang. Di sana, tertulis kalimat terakhir ayah Doni, "Aku gagal melindungi Mira dan Doni." Perusahaan sialan itu adalah kutukan yang harus dilenyapkan dari dunia ini, sebelum menghancurkan anakku. Riana menahan napasnya. Air matanya, yang tak tumpah saat dikhianati Doni, kini mengalir deras. Motif sesungguhnya Ibu Mira bukanlah hanya tentang serakah. Serakah itu ada,
Tetapi akarnya jauh lebih pahit. Trauma masa lalu yang kelam. Ibu Mira melihat perusahaan angkasa milik ayah Riana sebagai reinkarnasi hantu dari startup yang merenggut nyawa suaminya. Dia yakin, warisan itu adalah kutukan yang pasti akan menghancurkan Doni, sama seperti ayah Doni hancur. Dengan menghancurkan perusahaan angkasa, melalui skema pencucian uang dan menjadikannya ilegal, sekaligus menguasai aset Riana, dia berpikir dia bisa melindungi Doni dan memastikan mereka hidup mewah, jauh dari kutukan teknologi itu. Cara penyampaiannya salah, kejam, dan menghancurkan. Tetapi di lubuk hati Ibu Mira, tindakannya berakar dari cinta ibu yang sakit dan berlebihan. Riana merosot di kursi. Pengkhianatan Doni terasa seperti api. Tetapi motif Ibu Mira adalah es yang membekukan hati. Doni hanya boneka yang digerakkan oleh ketakutan ibunya. Riana segera menghubungi Tuan Hermawan lagi. Tuan, jangan langsung serahkan semua bukti ke polisi dan Kejaksaan Agung. Kita harus menahan diri sejenak. Saya baru saja menemukan sesuatu yang sangat penting. Motif tersembunyi di balik rencana mereka. Ini mengubah seluruh perspektif kasus ini. Apa itu, Riana? Tanya Tuan Hermawan. Ini tentang ayah Doni. Trauma Ibu Mira sangat dalam, Tuan Hermawan. Dia tidak hanya serakah. Dia ingin menyelamatkan Doni dari kutukan yang ia yakini ada dalam startup teknologi itu. Dia mengambil jalan yang salah, sangat salah, tetapi saya mengerti sekarang mengapa dia begitu putus asa. Riana menjelaskan dengan suara serak. Lalu, apa rencana Anda, Riana? Saya ingin bertemu Ibu Mira begitu dia stabil. Saya akan menggunakan bukti ini untuk membuat Doni dan ibunya tidak mendapatkan keringanan. Tetapi saya tidak akan menjatuhkan hukuman yang akan membuat mereka hancur total dan tak termaafkan. Saya ingin mereka menghadapi keadilan dan juga kebenaran. Saya akan membalas mereka dengan cara yang jauh lebih menyentuh hati daripada sekadar penjara. Membalas dengan cara yang menyentuh hati? Apa maksud Anda, Riana? Riana tersenyum tipis. Senyum yang menunjukkan perpaduan antara kebijaksanaan dan kesedihan. Saya akan menunjukkan kepada Ibu Mira bahwa warisan ayah saya bukanlah kutukan yang merenggut nyawa, tetapi bisa menjadi tangan penyelamat yang membersihkan dosa dan membangun kembali. Saya akan membersihkan perusahaan angkasa dari kejahatan mereka dan menjadikannya alat kebaikan. Itu akan menjadi pembalasan paling pedih bagi mereka, Tuan Hermawan. Melihat apa yang mereka anggap kutukan, justru menjadi berkat, dan mereka tidak bisa menyentuhnya. Riana menutup telepon. Ia memandangi folder berisi jurnal tua itu. Keputusannya sudah bulat. Balas dendam terbaik bukanlah kekejaman yang dibalas kekejaman, melainkan kebaikan yang dibalas dengan pengampunan bersyarat dan keadilan yang utuh. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tunggu rumah sakit swasta yang mewah itu. Udara dipenuhi aroma antiseptik, sebuah kontras tajam dengan aroma busuk pengkhianatan yang baru saja Riana hirup. Ibu Mira telah berhasil diselamatkan dari sumur tua, tetapi ia mengalami patah tulang dan gegar otak ringan. Ia kini dirawat dalam penjagaan ketat polisi, karena bukti digital yang diserahkan Riana terlalu kuat untuk diabaikan. Doni sendiri sudah dipindahkan ke kantor Kejaksaan Agung, Kajagung, untuk pemeriksaan intensif. Riana duduk bersama Tuan Hermawan, pengacara kepercayaannya, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan langkah balasannya yang paling sulit, konfrontasi emosional dengan Ibu Mira. Anda yakin akan melakukan ini, Riana? Mereka sudah jelas bersalah dan Anda punya semua bukti yang diperlukan untuk menjatuhkan mereka hingga ke akar-akarnya. Tanya Tuan Hermawan. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Apa motif Anda melakukan ini? Belas kasihan? Riana menatap Tuan Hermawan. Matanya terlihat lelah tetapi sorotnya tajam. Bukan belas kasihan, Tuan Hermawan. Ini adalah keadilan yang lebih utuh. Saya sudah membaca jurnal ayah Doni. Saya tahu rasa sakit yang mendorong Ibu Mira. Hukuman penjara hanya akan membuatnya semakin membenci perusahaan angkasa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan saya. Saya ingin dia melihat, dengan mata kepalanya sendiri, bahwa apa yang dia anggap kutukan justru bisa menjadi sumber berkat. Itu akan menjadi penyesalan terbesar baginya. Balas dendam dengan kebaikan. Begitu? Gumam Tuan Hermawan, terperangah. Tidak. Balas dendam dengan kenyataan pahit. Koreksi Riana. Mereka harus kehilangan segalanya. Uang haram yang mereka incar dan kendali atas aset saya. Tetapi saya tidak akan membiarkan trauma ayah Doni menjerumuskan anak dan ibunya ke jurang yang lebih dalam.
Saya akan memaksakan hukuman, tetapi dengan pintu penebusan yang sangat sempit. Setelah mendapat izin khusus dari pihak berwenang, Riana memasuki ruang rawat inap Ibu Mira. Ruangan itu tampak sunyi. Hanya ada suara monitor detak jantung yang stabil. Ibu Mira terbaring lemah. Tangannya diinfus. Begitu melihat Riana, matanya yang tajam langsung menyala penuh amarah, meskipun fisiknya tak berdaya. Kau datang untuk mengejekku, Riana? Senang melihatku seperti ini? Desis Ibu Mira, suaranya parau. Riana menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Ia tidak menunjukkan emosi, tetapi aura kekuatannya memenuhi ruangan. Saya datang untuk mengakhiri permainan ini, Mira. Tapi sebelum itu, saya ingin menunjukkan sesuatu pada Anda. Riana mengeluarkan tabletnya dan menampilkan foto-foto jurnal ayah Doni. Ia mulai membacakan kutipan tentang startup yang menjadi penyebab kehancuran suaminya, tentang rasa bersalah dan bunuh diri. Saat Riana membacakan kalimat, perusahaan sialan itu adalah kutukan yang harus dilenyapkan dari dunia ini, sebelum menghancurkan anakku, Ibu Mira tak kuasa menahan air matanya. Air mata yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng kesombongan, kini mengalir deras. Hentikan! Jangan sebut-sebut nama mendiang suamiku. Kau tidak tahu penderitaan apa yang kualami. Jerit Ibu Mira, mencoba bangkit, tapi tubuhnya tak mampu. Saya tahu, Mira. Saya tahu Anda melakukannya untuk melindungi Doni dari nasib ayahnya. Anda melihat perusahaan angkasa warisan ayah saya sebagai cermin kutukan itu, dan Anda pikir dengan menghancurkannya, Anda akan menyelamatkan Doni. Riana berbicara perlahan, setiap kata menusuk hati Ibu Mira. Tapi cara Anda salah. Anda tidak hanya berusaha menghancurkan sebuah perusahaan. Anda berusaha menghancurkan hidup saya, hanya untuk membenarkan ketakutan Anda sendiri. Riana meletakkan tablet itu. Doni sudah ditahan. Semua bukti penggelapan dana dan rekaman pengakuan Anda sudah diserahkan ke Kajagung. Anda dan Doni akan diproses secara hukum, Mira. Ibu Mira menangis sesenggukan. Aku tidak takut penjara. Aku hanya takut Doni nasibnya seperti ayahnya. Dia lemah, Riana. Dia akan hancur jika kutukan itu terus ada. Disinilah Anda salah, Mira, kata Riana, nadanya tegas. Kutukan itu bukan pada startupnya, tetapi pada ketamakan dan ketakutan yang Anda tanamkan pada Doni. Dan kini, saya akan membuktikan kepada Anda bahwa perusahaan angkasa akan saya bersihkan. Saya akan mengambil alih, menjadikannya bersih dari skema gelap, dan mengubahnya menjadi perusahaan yang fokus pada kebaikan. Saya akan mengubah kutukan menjadi warisan mulia. Riana kemudian menyampaikan tawarannya, sebuah negosiasi yang ia sebut ultimatum penebusan. Saya mengajukan kesepakatan kerjasama hukum. Saya akan bersaksi bahwa Doni berada di bawah tekanan emosional dan manipulasi Anda, dan bahwa ia melakukan kejahatan di bawah dominasi Anda. Itu akan meringankan hukuman Doni. Riana memulai. Mata Ibu Mira langsung terangkat. Apa yang harus kulakukan? Anda harus mengakui secara formal bahwa Anda adalah dalang utama di balik skema penggelapan ini dan upaya pembunuhan saya. Anda harus menyerahkan semua rincian dana haram yang telah dialirkan melalui perusahaan angkasa. Dan yang terpenting, Anda harus setuju untuk menyerahkan secara damai semua sisa aset ilegal yang Anda dan Doni kuasai. Sebagai imbalan, saya akan menggunakan pengaruh saya untuk memastikan jaksa mempertimbangkan faktor trauma masa lalu Anda, dan yang paling penting, saya akan memastikan Doni mendapat hukuman yang lebih ringan dan memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru setelah keluar dari penjara. Ibu Mira terdiam lama. Perang batin terlihat jelas di wajahnya. Ia harus memilih antara ego, kekayaan haramnya, atau masa depan satu-satunya putra yang ia cintai. Jika aku menolak, tantang Ibu Mira, maka saya akan menggunakan seluruh bukti yang saya miliki. Saya akan pastikan semua uang haram itu disita, dan Anda berdua akan mendapatkan hukuman maksimal. Doni akan dipenjara lama, dan begitu juga Anda. Anda tidak akan pernah melihat Doni mendapat kesempatan kedua, jawab Riana. Air mata Ibu Mira kembali mengalir. Dasar wanita kejam. Tapi, kau tahu aku tidak punya pilihan. Saya hanya menawarkan keadilan. Mira, pilihannya ada di tangan Anda. Akhirnya, dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar, Ibu Mira berbisik. Baik, aku terima. Selamatkan anakku, Riana. Lakukan apapun yang kau mau dengan perusahaan angkasa itu,
asalkan Doni bisa keluar dengan cepat. Riana mengangguk. Saya tidak akan menyelamatkan anak Anda, Mira. Anak Anda harus menyelamatkan dirinya sendiri. Saya hanya memberinya sebuah pintu yang terbuka. Sekarang, tanda tangani surat persetujuan negosiasi ini. Tuan Hermawan sudah menyiapkannya. Setelah keluar dari ruangan Ibu Mira, Riana langsung menuju kantor Kajagung. Tuan Hermawan sudah mengatur agar Riana bisa bertemu dengan Doni. Doni duduk di ruang interogasi, wajahnya lesu, matanya bengkak. Pria sempurna yang Riana nikahi kini telah menjadi puing-puing penyesalan. Riana, aku tahu kamu tidak akan pernah memaafkanku, kata Doni, suaranya penuh keputusasaan. Aku pantas mendapatkan ini. Aku tahu betapa jahatnya aku. Riana meletakkan folder perjanjian yang baru ditandatangani Ibu Mira di atas meja. Ibumu sudah setuju untuk bekerja sama. Dia mengakui bahwa dia adalah otak utamanya dan dia menyerahkan semua aset ilegal. Doni mendongak, terkejut. Mama, kenapa dia melakukan itu? Dia melakukannya untukmu, Doni. Dia masih mencintaimu, meskipun caranya salah. Dia takut kamu berakhir seperti ayahmu. Tapi kamu harus tahu, Doni, rasa takut ibumu telah membuatmu menjadi monster yang sama dengan yang dia takuti. Ucap Riana, tajam. Aku tahu. Aku dibutakan oleh ambisi dan takut pada ibuku. Aku sangat mencintaimu, Riana. Tapi aku sangat menginginkan kekayaan. Dan ibu meyakinkanku bahwa ini satu-satunya jalan. Doni tertunduk. Aku mencoba untuk menghentikannya. Tapi, tidak, Doni. Kamu tidak mencoba menghentikannya. Kamu menikmati kekuasaan dan uangnya. Dan kamu membiarkan dirimu menjadi boneka ibumu. Kamu harus mengakui itu. Riana berhenti sejenak, menatapnya lurus-lurus. Saya sudah bersaksi bahwa kamu dimanipulasi secara emosional. Itu akan meringankan hukumanmu. Tetapi kamu tetap harus menghadapi konsekuensi perbuatanmu. Apa yang kamu minta sebagai balasannya? Tanya Doni, pasrah. Saya hanya minta satu hal. Doni, jalani hukumanmu. Dan ketika kamu bebas, jadilah pria yang lebih baik. Harta tidak akan pernah membuatmu bahagia. Kekuatan sejati adalah integritas. Riana mengambil napas panjang. Dan yang paling penting, saya ingin kita berpisah secara damai. Saya memaafkanmu karena kamu adalah korban trauma ibumu, tetapi saya tidak akan kembali padamu. Pernikahan kita sudah berakhir. Doni tidak membantah. Ia hanya mengangguk. Air matanya menetes lagi. Aku mengerti. Terima kasih, Riana. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Kamu memilih keadilan di atas kehancuran. Kamu menyelamatkan hidupku. Bahkan saat aku mencoba menghancurkanmu. Riana berdiri. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah membalas pengkhianatan dengan keadilan yang setimpal dan, tanpa disadarinya, ia telah memulai proses penyembuhan untuk dirinya sendiri, dan bahkan untuk keluarga yang mencoba menghancurkannya. Setelah konfrontasi emosional dan negosiasi hukum yang menguras tenaga, Riana merasa seperti baru saja melewati badai yang tak hanya menghancurkan, tetapi juga membersihkan. Doni dan Ibu Mira kini berada dalam proses hukum, dengan pengakuan dan kerjasama yang mereka berikan berkat ultimatum penebusan Riana. Itu bukan akhir yang ia bayangkan, tapi itu adalah akhir yang adil. Kini, Riana harus memfokuskan seluruh energinya pada warisan yang menjadi akar dari semua masalah ini, perusahaan angkasa. 2 minggu setelah insiden Menteng, Riana kembali ke rumahnya yang kini terasa hampa. Doni sudah tidak ada, tetapi kenangan akan kepalsuan dan pengkhianatannya terasa melekat di dinding. Riana tidak berniat tinggal lama di sana. Prioritasnya adalah membersihkan nama startup ayahnya dan mewujudkan janji yang ia berikan kepada Ibu Mira, bahwa warisan itu akan menjadi berkat, bukan kutukan. Riana menghubungi Tuan Hermawan dan Kepala Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menangani kasus Doni dan Ibu Mira. Saya ingin segera mengaktifkan proses corporate cleaning di perusahaan angkasa, kata Riana tegas dalam pertemuan di kantor Tuan Hermawan. Semua log ilegal, shell company yang mereka gunakan untuk pencucian uang, dan transaksi haram harus dihapus total, dan semua kerugian harus dikompensasi. JPU, seorang wanita parubaya yang profesional, mengangguk. Tuan Doni dan Ibu Mira telah memberikan akses penuh ke rekening mereka, termasuk server luar negeri. Dengan pengakuan itu, prosesnya akan lebih cepat. Tetapi Anda harus tahu, Riana, ini akan menghabiskan hampir seluruh harta Anda, termasuk aset yang tidak mereka sentuh. Riana tersenyum tipis. Saya tahu, Bu Jaksa. Tapi uang yang saya miliki tidak akan pernah senilai dengan nama baik ayah saya. Biarkan semua aset itu menjadi dana pembersih. Itu adalah harga yang harus saya bayar untuk kebebasan mental. Riana kemudian melancarkan operasi auditnya sendiri,
yang ia sebut Operasi Phoenix. Selama berminggu-minggu, ia bekerja hampir tanpa henti, didukung oleh tim audit forensik yang ia rekrut secara rahasia. Mereka menyelam ke dalam samudera data gelap yang ditinggalkan Doni dan Ibu Mira, memetakan setiap rupiah haram, setiap jejak digital yang tersembunyi. "Tuan Hermawan, lihat ini," kata Riana suatu malam, menunjuk layar komputernya. Dana curian itu sangat rumit. Mereka menggunakan teknik layering yang canggih. Tetapi saya menemukan korelasi antara dana yang mereka gelapkan dengan Yayasan Amal Ayahanda yang saya sebutkan di surat kuasa balik bencana. "Yayasan Amal Ayahanda? Apa hubungannya?" tanya Tuan Hermawan. "Itu adalah yayasan fiktif yang saya ciptakan di sistem saya untuk mengalihkan dana saat saya membuat case audit." Ternyata, Doni dan Ibu Mira melihat aliran dana itu dan, ironisnya, mereka justru mencoba memanfaatkan yayasan fiktif itu untuk menyamarkan sebagian kecil uang mereka yang paling panas, agar terlihat seperti donasi, jelas Riana. Tuan Hermawan menggeleng-gelengkan kepala. Mereka bahkan mencoba mencuci uang melalui amal fiktif. Ini benar-benar tanpa hati. "Justru ini adalah berkah tersembunyi," ujar Riana, matanya berbinar. "Karena dana itu sudah masuk ke jalur amal, meskipun palsu, kita bisa mengalihkannya ke yayasan yang nyata tanpa masalah hukum besar. Kita akan murni menyumbangkan dana itu untuk mengkompensasi kerugian publik, dan Doni serta Ibu Mira akan mendapatkan kredit pajak yang sah atas donasi ini, yang berarti mereka kehilangan uang, tetapi mendapatkan sedikit poin penebusan." Riana tahu, tindakan ini akan membuat Doni dan Ibu Mira semakin menyesal. Mereka kehilangan hasil kejahatan mereka, tetapi ironisnya, kejahatan itu justru berakhir dengan menjadi sumbangan amal yang besar. Itu adalah balas dendam yang sangat elegan. Di tengah kesibukannya, Riana menerima panggilan dari seorang konselor penjara yang bertugas mendampingi Doni. "Nyonya Riana, saya tidak bermaksud mengganggu, tapi Tuan Doni ingin bicara dengan Anda. Dia sudah meminta ini berkali-kali. Dia terlihat sangat menyesal," kata konselor itu. Riana setuju untuk berkunjung. Ia merasa perlu menutup ini secara tuntas, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara personal. Riana duduk berhadapan dengan Doni di ruang kunjungan. Doni kini tidak lagi mengenakan jas mahal, tetapi seragam tahanan. Ia terlihat kurus dan matanya menunjukkan kebeningan yang menyakitkan. "Riana, terima kasih sudah datang. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya." Doni memulai, suaranya pelan. "Saya datang karena saya ingin memastikan kamu baik-baik saja, Doni. Dan karena saya ingin tahu, apakah kamu benar-benar menyesali semua yang kamu lakukan?" tanya Riana, tatapannya tak melembut sedikit pun. Doni mengangguk cepat. "Lebih dari sekadar menyesal. Aku merasa ngeri dengan diriku sendiri. Riana, aku melihat rekaman yang kamu serahkan ke polisi, rekaman di Menteng. Aku mendengar suaraku sendiri, mendengar kebohongan dan rencana kotor kami. Itu membuatku sadar, aku adalah boneka ambisi yang buta. Dan ibumu? Mama, dia masih keras kepala. Tapi dia sering menangis sendirian. Dia bilang dia menyesal gagal melindungiku, tapi yang ia sesali bukanlah rencana jahatnya, melainkan kegagalannya. Namun, dia sangat berterima kasih kamu memberinya kesempatan. Dia tahu kamu bisa saja menjatuhkan kami lebih keras." Doni menghela napas. "Saya melakukan itu karena saya tahu penderitaan yang melatarinya. Doni, bukan karena saya mencintai ibumu. Tapi sekarang, dengarkan aku baik-baik," kata Riana, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Saya sudah membersihkan perusahaan angkasa. Saya mengambil alih kendali penuh, dan saya menjadikannya Yayasan Keamanan Digital Nirlaba. Seluruh keuntungan dan operasionalnya kini didedikasikan untuk membantu korban kejahatan siber dan memberikan perlindungan data gratis bagi UMKM. Ini adalah warisan ayah, dan saya bersumpah, ini tidak akan pernah lagi menjadi kutukan." Doni terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari sepenuhnya makna di balik kata-kata Riana. Riana tidak hanya mengambil harta mereka, Riana mengambil kekuatan dan alasan mereka untuk berbuat jahat, dan mengubahnya menjadi kebaikan yang tidak bisa mereka sentuh. Kamu benar-benar membalas kami dengan cara yang paling menyakitkan." Doni tersenyum pahit. "Melihat apa yang kami ingin hancurkan, kini menjadi cahaya. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu membuatku melihat integritas sejati. Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu hanya perlu berjanji pada dirimu sendiri untuk menjalani hidup yang baru. Ini adalah akhir dari babak kita. Aku sudah mengajukan gugatan cerai secara baik-baik, dan kamu sudah menandatanganinya," kata Riana, suaranya penuh ketenangan. "Ketika kamu keluar dari sini, jangan ulangi kesalahan yang sama." Doni meraih tangan Riana, tangannya yang dingin dan kasar. "Aku akan ingat ini seumur hidupku, Riana."
Kamu adalah wanita yang hatinya terbuat dari intan yang ditempa api. Aku akan mendoakan kebahagiaanmu. Rihanna membalas genggaman itu sejenak. Terima kasih, Donnie. Rihanna bangkit dan meninggalkan ruang kunjungan itu. Saat ia melangkah keluar, ia merasa sebuah rantai tak kasat mata yang mengikatnya pada masa lalu telah putus. Ia telah menyelesaikan balas dendamnya, bukan dengan api, melainkan dengan air keadilan dan pembersihan. Beberapa bulan kemudian, Rihanna mengadakan konferensi pers kecil di kantor barunya. Kantor Yayasan Keamanan Digital Nirlaba, YKD, yang dulunya adalah kantor perusahaan angkasa. Hari ini, saya, Rihanna, mengumumkan bahwa perusahaan angkasa kini bertransformasi menjadi yayasan yang didedikasikan untuk kebaikan publik. Kami telah mengkompensasi semua pihak yang dirugikan dan membersihkan jejak digital kejahatan yang pernah ada di sini. Rihanna berbicara di depan wartawan. Seorang wartawan bertanya, "Nyonya Rihanna, bagaimana dengan mantan suami dan ibu mertua Anda? Apakah Anda memaafkan mereka?" Rihanna menatap lurus ke kamera. Keadilan sudah ditegakkan. Mereka menjalani proses hukum yang adil. Pengampunan adalah proses pribadi, dan saya sudah memilih untuk memaafkan. Saya tidak memilih untuk kembali, tetapi saya memilih untuk melangkah maju tanpa beban amarah. Saya percaya, setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi manusia yang lebih baik, asalkan mereka mau berjuang untuk itu. Rihanna tersenyum lebar. Senyumnya kini tulus, bukan lagi topeng. Ia telah kehilangan kekayaan besar, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian sejati dan kebebasan. Warisan ayahnya telah diselamatkan, dan ia telah membuktikan bahwa teknologi, di tangan yang benar, adalah alat penyelamat, bukan kutukan. Beberapa bulan berlalu sejak Rihanna menyelesaikan operasi Phoenix, membersihkan nama perusahaan angkasa dan mengubahnya menjadi Yayasan Keamanan Digital Nirlaba, YKD. Hidupnya kini terasa seperti layar monitor yang baru saja didefrag, tertata rapi, bersih, dan bebas dari bug jahat. Gugatan cerai Rihanna dan Donnie telah diputus, menandai penutupan babak pernikahan mereka. Donnie dan Ibu Mira sedang menjalani proses hukum, dengan hukuman yang akan ditetapkan sebentar lagi. Rihanna duduk di kantornya, menatap plakat YKD di dinding. Ia telah mendonasikan sebagian besar sisa aset bersihnya, dan kini ia bekerja dengan gaji yang jauh lebih kecil, namun jiwanya terasa kaya raya. Ponsel Rihanna berdering. Itu adalah panggilan dari fasilitas rehabilitasi, tempat Ibu Mira dipindahkan setelah kondisinya pulih dan sebelum ia menjalani vonis. "Nyonya Rihanna, Ibu Mira ingin bertemu dengan Anda. Dia mengatakan ini sangat penting dan tidak bisa menunggu," ujar perawat di ujung telepon. Awalnya Rihanna enggan. Ia sudah menutup babak itu. Namun, Tuan Hermawan menasihatinya. "Rihanna, untuk penyembuhan yang sejati, Anda harus menghadapinya sekali lagi. Bukan untuk Donnie atau dia, tetapi untuk diri Anda sendiri. Beri dia kesempatan untuk menyampaikan penyesalannya." Rihanna pun setuju. Kunjungan itu bukan tentang Donnie, bukan tentang harta, melainkan tentang menutup lubang hitam trauma yang telah lama menghantui keluarga ini. Fasilitas rehabilitasi itu tenang, dikelilingi taman yang asri. Ibu Mira menunggunya di ruang tamu, rambutnya diikat longgar, tidak ada perhiasan mewah, dan yang paling mencolok, tidak ada lagi sorot mata dominan yang dulu menakutkan. Ia terlihat rapuh, seperti ranting kering yang baru saja diterpa angin kencang. Begitu Rihanna duduk di hadapannya, Ibu Mira meraih tangan Rihanna, gerakannya tiba-tiba dan penuh permohonan. "Rihanna, terima kasih sudah datang. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan belas kasihanmu, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan." Ibu Mira memulai, suaranya serak. Rihanna menarik tangannya perlahan. "Katakan saja, Mira. Saya punya waktu 30 menit. Ibu Mira menunduk. "Aku tahu kamu sudah membersihkan perusahaan angkasa." Donnie menceritakannya. "Dia bilang kamu mengubahnya menjadi yayasan amal. Dia bilang kamu menyumbangkan uang haram kami ke orang-orang yang membutuhkan. Katanya, air matanya menetes di pangkuannya. Itu adalah cara saya untuk membersihkan warisan ayah saya, Mira. Dan juga, cara saya membalas Anda. Saya ingin Anda melihat bahwa apa yang Anda anggap kutukan yang merenggut nyawa suami Anda ternyata bisa menjadi tangan kebaikan," jawab Rihanna dingin. Ibu Mira mendongak. Matanya yang basah penuh dengan campuran penyesalan dan pemahaman yang dalam. "Kamu benar. Itu adalah hukuman terberat bagiku, Rihanna. Bukan penjara. Tapi melihat betapa salahnya aku menilai warisan itu. Aku membenci teknologi karena suamiku, ayah Donnie, meninggal karenanya. Aku takut setengah mati Donnie akan mengulang nasib yang sama. Tapi ketakutan itu mengubahku menjadi monster, dan justru hampir merenggut nyawa Donnie juga, saat aku mendominasinya."
Ibu Mira mengambil napas dalam-dalam. Aku tahu aku tidak bisa meminta pengampunan darimu. Tapi aku harus jujur tentang satu hal lagi. Satu rahasia yang tidak pernah kukatakan kepada Doni, bahkan kepada suamiku. Riana menajamkan pendengarannya. Rahasia apa? Ayah Doni? Dia bukan hanya seorang pebisnis yang jujur. Dia juga bersalah, Riana. Dia memiliki hutang sangat besar yang dia sembunyikan dariku. Dia bekerja sama dengan mafia investasi yang juga menginginkan lisensi enkripsi unik di startupnya. Ketika perusahaannya runtuh, dia tidak bunuh diri murni karena tuduhan palsu. Dia bunuh diri karena mafia itu mengancam akan membunuhku dan Doni jika dia tidak menyerahkan lisensi itu. Ibu Mira berbisik, tubuhnya gemetar. Aku menyaksikan semuanya. Aku menyembunyikan kebenaran itu dari Doni sepanjang hidupnya, agar dia tidak merasa bersalah. Aku berbohong padanya, meyakinkannya bahwa ayahnya murni korban. Dan itulah yang membuatku sangat putus asa untuk mengambil alih perusahaan angkasa warisan ayahmu, karena lisensi itu. Aku harus melenyapkannya agar mafia itu tidak pernah menemukan celah lagi. Aku pikir, mengambil alih asetmu adalah cara satu-satunya untuk melindungiku dan Doni dari mereka selamanya. Aku harus lari ke luar negeri dan menghilang. Jelas Ibu Mira, air matanya mengalir tanpa henti. Riana terkejut. Plot twist ini jauh lebih gelap dari yang ia duga. Jadi, ketakutan Ibu Mira didasari oleh ancaman fisik, bukan hanya trauma finansial. Dia telah hidup di bawah bayangan mafia selama bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak memberitahu saya atau Doni ini dari awal, Mira? Tanya Riana, suaranya dipenuhi rasa tak percaya. Bagaimana mungkin aku bisa percaya padamu? Kamu adalah musuh yang mewarisi kutukan itu. Dan aku tidak mau Doni tahu bahwa ayahnya tidak murni pahlawan. Ibu Mira meratap. Tapi sekarang, kamu telah mengambil alih lisensi itu. Jika mafia itu tahu, mereka akan mencarimu, Riana. Kamu dalam bahaya besar. Riana merasa seperti disambar petir. Ancaman itu nyata. Inilah alasan sebenarnya di balik desakan Ibu Mira untuk lari ke luar negeri. Siapa mereka? Mira? Siapa mafia itu? Tanya Riana, kini dengan nada genting. Ibu Mira menggeleng lemah. Aku tidak tahu nama mereka. Aku hanya tahu mereka menggunakan kode inisial Phoenix, dalam komunikasi mereka. Itulah kenapa aku selalu ketakutan saat melihat hal-hal berbau teknologi canggih. Riana terdiam. Phoenix. Itu adalah nama kode untuk operasi pembersihan digital yang ia gunakan. Ironi yang mengerikan. Terima kasih atas kejujuranmu, Mira. Saya menghargainya, kata Riana, bangkit berdiri. Kekhawatirannya kini beralih dari balas dendam menjadi pertahanan diri. Satu hal lagi, Riana. Ibu Mira memanggilnya. Doni, dia akan bebas bersyarat dalam waktu dekat. Dia benar-benar berubah di sini. Dia sudah menemukan kedamaian, tetapi dia tidak akan punya apa-apa saat keluar. Aku mohon jangan biarkan dia kembali ke lubang hitam itu. Riana menatapnya. Saya sudah membuat janji pada diri saya sendiri. Mira, saya tidak akan kembali pada Doni, tetapi saya juga tidak akan membiarkannya hancur. Dia harus berjuang untuk hidupnya sendiri. Setelah meninggalkan fasilitas rehabilitasi, Riana segera menghubungi Tuan Hermawan. Ancaman mafia Phoenix adalah masalah keamanan, bukan lagi masalah hukum domestik. Tuan Hermawan, kita dalam masalah besar. Perusahaan angkasa tidak hanya diincar untuk pencucian uang, tetapi juga oleh sindikat kriminal internasional yang terkait dengan kematian ayah Doni. Mereka menggunakan nama sandi, Phoenix. Riana menjelaskan semua yang Ibu Mira sampaikan. Tuan Hermawan terkesiap. Phoenix? Riana? Lisensi enkripsi unik perusahaan angkasa memang sangat berharga di pasar gelap. Kita harus segera menyerahkan semua data Doni yang tersisa kepada pihak berwenang yang lebih tinggi, Kejaksaan Agung dan Badan Intelijen. Kita butuh perlindungan. Tidak, Tuan Hermawan. Kita tidak bisa langsung menyerahkannya. Mereka akan mencari kelemahan di server YKD. Potong Riana. Saya akan menggunakan keterampilan saya yang sebenarnya. Saya akan membangun benteng digital yang tak tertembus. Dan saya akan menggunakan perusahaan angkasa untuk memancing mereka keluar. Riana kembali ke kantor YKD, kepalanya penuh strategi. Ia tahu, satu-satunya cara untuk benar-benar aman adalah dengan menghancurkan mafia Phoenix dari dalam. Ia memanggil tim ethical hacker inti dari YKD, yang terdiri dari 4 orang paling cerdas dan terpercaya. Kita akan melancarkan operasi final Gambit, Riana mengumumkan. Kita akan membuat perusahaan angkasa terlihat seperti sedang mengembangkan program dekripsi universal. Sebuah alat yang bisa menghancurkan jaringan enkripsi mafia Phoenix. Kita akan memancing mereka untuk menyerang kita secara digital. Menyerang kita?
Bukankah itu berbahaya, Bu Riana? Tanya salah satu hacker-nya, tampak cemas. Sangat berbahaya, Riana mengakui, senyumnya dingin. Tapi kita tidak akan pasif. Kita akan menciptakan cermin digital di server umpan kita. Saat mereka menyerang, mereka tidak akan meretas kita, tetapi mereka akan meretas diri mereka sendiri. Semua identitas dan lokasi server mereka akan terekspos, dan kita akan mengirimkan semua data itu langsung ke badan intelijen. Riana tahu, ini adalah pertarungan terakhir dan paling berbahaya. Tapi ia tidak takut. Ia telah kehilangan pernikahan dan kekayaannya, tetapi ia mendapatkan kembali kekuatannya. Ia kini memegang kunci kekuatan dan kelemahan mafia paling berbahaya. Kita akan melakukannya malam ini. Setelah itu, kita akan benar-benar bebas, tegas Riana. Pergi siapkan server umpan kita. Kita akan memburu Phoenix. Malam itu, kantor Yayasan Keamanan Digital Nirlaba, YKD, yang dulunya adalah sarang ambisi gelap, kini menjadi markas operasi pertahanan siber yang tegang. Cahaya monitor menyinari wajah Riana dan 4 anggota tim ethical hacker intinya. Tidak ada lagi pikiran tentang balas dendam pribadi, kini fokus mereka tunggal, menghancurkan mafia Phoenix yang mengancam tidak hanya Riana, tetapi juga warisan ayahnya dan keamanan digital banyak orang. Baiklah, tim. Server umpan sudah kita aktifkan, ujar Riana, suaranya tenang, tetapi matanya memancarkan ketajaman seorang jenderal yang memimpin pertempuran. Kita sudah mengiklankan program dekripsi universal itu di forum-forum gelap yang relevan, lengkap dengan celah keamanan buatan yang akan menarik perhatian mereka. Kita akan membuat mereka percaya bahwa kita adalah mangsa yang mudah. Bu Riana, server umpan kita menggunakan enkripsi yang sama persis dengan yang mereka inginkan, kan? Tanya Bima, salah satu hacker andalannya, memastikan. Tepat. Kita menyajikan umpan yang sangat lezat, jawab Riana, tersenyum sinis. Mereka akan mengira mereka meretas lisensi enkripsi unik perusahaan angkasa. Tetapi begitu mereka menyentuh server umpan itu, cermin digital akan aktif. Mereka akan meretas server mereka sendiri, dan semua identitas digital mereka, IP, lokasi server utama, hingga user ID, akan otomatis terkirim ke server rahasia badan intelijen yang sudah kita siapkan. Mereka menunggu. Ketegangan di ruangan itu terasa seperti benang tipis yang ditarik hingga batasnya. Jam dinding berdetak pelan, mengukur detik-detik sebelum serangan datang. Mereka pasti akan menyerang, Riana. Gumam Sarah, rekan hacker lain, jarinya menari di papan ketik, memantau firewall utama. Lisensi enkripsi ini adalah permata mahkota yang mereka cari sejak kematian ayah Doni. Tiba-tiba, alarm berkedip merah di monitor utama. Serangan masuk. 5 probe dari sumber berbeda. Seru Bima, matanya membelalak. Mereka datang dari 3 benua berbeda. Ini bukan sembarangan hacker, Bu Riana. Tenang, kata Riana, meskipun adrenalinnya memompa kencang. Biarkan mereka masuk ke server umpan. Jangan pernah intervensi. Biarkan mereka berpikir mereka sedang menang. Di layar, log menunjukkan aktivitas peretasan yang agresif. Mafia Phoenix begitu yakin diri, mereka bahkan tidak mencoba menyembunyikan sebagian besar jejak mereka. Mereka bergerak cepat, fokus pada lisensi enkripsi. Mereka sudah di dalam. Mereka mengambil umpan dekripsi, teriak Bima. Aktifkan cermin perang, perintah Riana. Dengan satu klik dari Riana, skrip yang telah disiapkan bekerja. Server umpan itu langsung mengirimkan paket data malicious yang dirancang untuk menarik server log asli para penyerang. Itu adalah permainan psikologi yang canggih. Penyerang akan menerima file yang mereka inginkan, tetapi sebagai imbalannya, mereka akan menyerahkan kunci rumah mereka sendiri. Dalam waktu kurang dari 5 menit, probe peretasan itu menghilang. Keheningan kembali melanda ruangan. Apa yang terjadi? Tanya Sarah. Riana tersenyum lebar. Senyum kemenangan yang jauh lebih tulus daripada senyum palsu Doni. Mereka pikir mereka menang. Tapi yang mereka bawa hanyalah bom waktu digital. Bima, cek server badan intelijen sekarang. Bima mengetik dengan cepat. Matanya membesar. Bu Riana berhasil. Identitas dan koordinat jaringan utama mereka terekam sempurna. Ada lebih dari 50 server yang terlibat, dan kita punya master key untuk melacak pemimpinnya. Kita baru saja menjatuhkan jaringan kriminal siber global. Riana menghela napas lega, bersandar di kursinya. Kerja bagus, tim. Kita telah menunaikan tugas yang tertunda selama belasan tahun. Mafia Phoenix sudah tamat. Keesokan harinya, Riana bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Siber, BIS, di sebuah lokasi rahasia. Ia menyerahkan seluruh data hasil final Gambit dan menjelaskan korelasi antara Mafia Phoenix, kematian ayah Doni, dan upaya pencucian uang Doni Ibu Mira. Kepala BIS, seorang pria paruh baya yang tenang,
menatap Riana dengan penuh hormat. Nyonya Riana, Anda baru saja melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh beberapa tim elit kami selama bertahun-tahun. Kami akan melancarkan operasi besar-besaran berdasarkan data ini. Anda adalah pahlawan sejati dalam perang melawan kejahatan siber. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak. Saya ingin membersihkan nama baik ayah saya, dan juga memutus lingkaran ketakutan yang menjebak Ibu Mira, jawab Riana. Riana kemudian menceritakan detail traumatis Ibu Mira, tentang ancaman fisik yang membuatnya panik dan merencanakan kejahatan terhadap Riana. Jadi, motif Ibu Mira tidak hanya serakah, tetapi didorong oleh ketakutan yang ekstrim. Kepala BIS menyimpulkan, "Ya, Pak." Dan ketakutan itu pula yang membuat Doni menjadi boneka. Saya harap fakta ini dapat dipertimbangkan dalam persidangan mereka. Doni dan Ibu Mira bersalah, tetapi mereka juga adalah korban dari ancaman yang kini telah kita tangani, pinta Riana. Kepala BIS mengangguk, mengagumi kedewasaan Riana. Kami akan memastikan jaksa mengetahui detail ini. Keadilan harus berjalan seiring dengan pemahaman. Riana meninggalkan pertemuan itu dengan hati yang ringan. Ia telah menjamin keamanannya sendiri, menghancurkan ancaman terbesar, dan memastikan jalur penebusan bagi Doni dan Ibu Mira tetap terbuka. Seminggu kemudian, Riana menghadiri sidang vonis Doni dan Ibu Mira. Ruang sidang terasa penuh dengan energi yang tegang. Ibu Mira, masih pucat, berdiri di samping Doni. Jaksa penuntut umum membacakan vonis. Berkat pengakuan tulus Ibu Mira yang menjadi dalang utama, dan kesaksian Riana mengenai manipulasi emosional dan ancaman mafia Phoenix, hukuman yang dijatuhkan berbeda dari yang diperkirakan. Ibu Mira dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas dakwaan penipuan, penggelapan, dan upaya kejahatan terencana. Hukuman itu relatif ringan, dengan pertimbangan trauma mendalam yang melatarinya dan kerjasamanya dalam pengembalian aset. Doni, karena terbukti sangat dipengaruhi oleh ibunya dan menunjukkan penyesalan mendalam, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dengan status bebas bersyarat yang akan ditinjau dalam 1 tahun. Ketika vonis dibacakan, Ibu Mira menoleh ke Riana, matanya penuh air mata. Kali ini, air mata itu adalah penyesalan dan rasa syukur yang tulus. Doni mencari Riana. Tatapannya kini bersih, tanpa ambisi gelap, hanya ada kebeningan penyesalan. "Terima kasih, Riana. Kamu memberiku kesempatan untuk memperbaiki hidupku," bisik Doni sebelum dibawa pergi oleh petugas. Riana hanya membalas dengan anggukan kecil. Ia telah menyelesaikan janjinya. Setelah persidangan, Riana memutuskan untuk mengunjungi Ibu Mira sebelum ia dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Ibu Mira duduk diam, wajahnya tertunduk. "Kamu tidak perlu melakukan ini, Riana." "Saya tahu. Tapi saya ingin memberikan ini." Riana menyodorkan sebuah amplop. Di dalamnya ada foto ayah Doni yang diambil dari jurnal lama, bersama sebuah surat. "Surat apa ini?" tanya Ibu Mira, suaranya lemah. "Itu adalah surat permohonan yang saya kirimkan ke Jaksa Agung, meminta agar vonis Anda dipertimbangkan. Saya menceritakan trauma yang Anda alami. Dan foto itu simpanlah. Jangan jadikan kematian ayah Doni sebagai kutukan lagi. Jadikan itu pelajaran hidup." Ibu Mira menangis sesenggukan, memeluk amplop itu erat-erat. Kamu sungguh orang yang luar biasa, Riana. Aku menghancurkan hidupmu, dan kamu malah menyelamatkan anakku dan membebaskanku dari rasa takut." "Saya tidak menyelamatkan Anda, Mira. Anda menyelamatkan diri Anda sendiri dengan kejujuran. Dan Anda harus menggunakan waktu ini untuk benar-benar berubah. Ketika Anda bebas, hiduplah untuk menebus kesalahan, bukan untuk takut," kata Riana. Riana berdiri, meninggalkan Ibu Mira dengan air mata penebusan. Ia telah membebaskan mereka dari penjara mental dan fisik yang mereka ciptakan. Keadilan sudah terbayar lunas. Riana berjalan keluar dari gedung pengadilan. Matahari bersinar cerah. Ia kini bukan lagi istri yang dikhianati, melainkan wanita tangguh yang telah mengukir takdirnya sendiri. Ia tersenyum, bukan lagi senyum palsu, melainkan senyum kebebasan sejati. Waktu adalah tabib ulung. Setahun telah berlalu sejak vonis Doni dan Ibu Mira, dan sejak Riana menundukkan bayangan mafia Phoenix. Yayasan Keamanan Digital Nirlaba, YKD, yang ia dirikan telah berkembang pesat, menjadi benteng yang kokoh bagi usaha kecil dan korban kejahatan siber. Riana kini dikenal sebagai pahlawan digital. Wajahnya sering muncul di seminar dan konferensi, bukan karena kekayaan atau glamor, tetapi karena integritas dan kecerdasannya yang murni. Riana duduk di kantornya yang minimalis, hanya diterangi oleh cahaya matahari sore yang hangat. Ia sedang meninjau laporan keuangan YKD. Doni sudah memenuhi masa tahanan wajibnya dan telah dibebaskan bersyarat. Ibu Mira masih menjalani hukumannya,
tetapi sering mengirimkan surat-surat yang kini dipenuhi renungan, bukan lagi hasrat. Bu Riana, ada paket dari kantor Kajagung. Ini surat pembebasan bersyarat Tuan Doni, ujar Sekretaris Riana, meletakkan amplop tebal di mejanya. Riana mengambil amplop itu, hatinya tak lagi berdenyut sakit, hanya ada rasa ingin tahu yang dingin. Ia tahu Doni akan bebas. Pertanyaannya adalah, apakah ia benar-benar berubah? Beberapa hari kemudian, ponsel Riana berdering dengan nomor tak dikenal. Riana ragu sejenak, lalu menjawabnya. Halo. Riana? Ini aku. Doni, suara itu terdengar berbeda, lebih serak dan rendah, tanpa sedikit pun arogansi yang dulu Riana kenal. Riana menarik napas dalam. Iya, Doni. Selamat atas pembebasan bersyaratmu. Terima kasih. Aku tahu kamu yang memastikan hukuman itu adil. Aku berutang segalanya padamu, kata Doni. Keheningan menggantung di antara mereka. Aku menelepon bukan untuk memintamu kembali, Riana. Aku tahu itu tidak akan pernah terjadi. Aku menelepon karena aku ingin berterima kasih secara langsung. Dan aku ingin kamu tahu, aku benar-benar berubah. Apa yang kamu lakukan sekarang, Doni? Tanya Riana, suaranya tenang. Aku bekerja di sebuah panti asuhan, Riana. Aku menjadi relawan di sana. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ada di dalam angka-angka rekening bank, melainkan di dalam senyum anak-anak. Aku sedang berusaha membersihkan namaku, bukan untuk kembali ke dunia finansial, tapi untuk menemukan kedamaian. Doni menjelaskan, suaranya terdengar tulus. Aku senang mendengarnya. Doni, itu adalah langkah awal yang baik, kata Riana. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak akan mengganggumu. Aku berjanji akan menjalani hidup yang lebih baik. Kamu adalah kompas moralku, Riana. Dan aku tidak akan pernah melupakan itu. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik, Doni. Dan jalani hidupmu dengan integritas. Riana mengakhiri panggilan. Riana tersenyum setelah menutup telepon. Ia telah memaafkan Doni. Pengampunan itu datang bukan sebagai hadiah untuk Doni, melainkan sebagai hadiah kebebasan untuk dirinya sendiri, membebaskannya dari belenggu amarah dan kepahitan. Dengan berlalunya bayang-bayang masa lalu, Riana mulai membuka diri pada masa depan. Pekerjaannya di YKD membuatnya bertemu dengan banyak orang, tetapi ada satu sosok yang perlahan mulai menarik perhatiannya, Arya. Arya adalah seorang insinyur perangkat lunak brilian yang sering bekerja sama dengan YKD dalam mengembangkan solusi keamanan untuk usaha kecil. Arya tidak kaya, tidak berasal dari kalangan sosialita, tetapi ia memiliki kekayaan hati dan kejujuran yang transparan. Suatu sore, mereka sedang membahas bug kritis pada sebuah software donasi. Riana, yang biasanya sangat serius, tiba-tiba terkejut melihat Arya tertawa terbahak-bahak di depan monitor. Kenapa kamu tertawa begitu keras, Arya? Tanya Riana, bingung. Arya mengusap air matanya. Lihat ini, Riana. Hacker yang mencoba menyerang sistem ini meninggalkan passwordnya sebagai 123456778. Mereka mencoba meretas kita dengan password terburuk di dunia. Aku terbahak-bahak melihat betapa bodohnya kejahatan ini. Riana ikut tertawa. Itu adalah tawa pertama yang benar-benar lepas sejak ia mengetahui pengkhianatan Doni. Tawa Arya tulus dan menular, seperti air sungai yang jernih setelah badai. Aku suka tawamu, Arya. Tulus sekali, kata Riana, tanpa sadar tersipu. Aku juga suka tawamu, Riana. Sangat jarang kulihat, balas Arya, matanya yang hangat menatap Riana tanpa pretensi. Kamu ini terlalu serius. Kamu harus ingat, kita melawan kejahatan, tapi kita tidak harus menjadi seputih salju atau sekaku besi. Kita juga harus punya waktu untuk kopi, dan sesekali tertawa melihat kebodohan dunia. Arya mulai sering mengundang Riana untuk coffee break atau makan malam sederhana. Berbeda dengan Doni yang selalu memilih tempat mewah untuk pamer, Arya selalu memilih warung kopi kecil yang nyaman atau restoran street food yang ramai. Aku dengar kamu sangat sukses dengan YKD. Kenapa kamu memilih jalur nirlaba? Kamu bisa jadi jutawan hanya dengan setengah keahlianmu, tanya Arya suatu malam, saat mereka menikmati kopi di pinggir jalan. Riana menatap asap kopi yang mengepul. Karena aku pernah kehilangan segalanya, Arya. Aku pernah punya banyak uang, dan aku pernah dicintai oleh orang yang hanya menginginkan uang itu. Uang tidak membeli kebahagiaan. Uang tidak membeli integritas. Aku memilih jalur ini karena ini adalah jalan penebusanku. Aku membersihkan nama ayahku dan membuktikan bahwa warisan tidak harus menjadi kutukan. Arya mengangguk, mengerti tanpa perlu banyak penjelasan. Aku mengerti. Kamu punya jiwa yang sangat kuat, Riana. Kamu bukan hanya membangun perusahaan. Kamu membangun kembali dirimu sendiri di atas fondasi yang lebih kokoh.
Hubungan mereka berkembang perlahan, seperti tunas yang baru tumbuh setelah musim dingin yang panjang. Arya tidak pernah mencoba memaksakan perasaannya. Ia hanya ada, menjadi pendengar yang baik, dan penjaga kejujuran Riana. Suatu hari, Arya mengajak Riana berjalan-jalan di taman kota yang ramai. Riana melihat seorang pria yang duduk sendirian di bangku taman. Wajahnya terlihat familiar. Itu adalah Tuan Hermawan, pengacara kepercayaannya. Tuan Hermawan, ada apa? Riana menghampirinya. Tuan Hermawan tampak lega melihat Riana. Ah, Riana. Kebetulan sekali. Saya sedang menunggu Anda. Ada satu hal lagi yang harus saya selesaikan. Ini tentang rumah menteng. Rumah menteng? Bukankah itu sudah saya alihkan ke YKD untuk aset cadangan? Tanya Riana. Tidak sepenuhnya. Ada satu dokumen yang Anda tanda tangani saat di masa-masa sulit itu. Itu adalah surat hibah yang Anda berikan kepada Yayasan Amal Ayahanda. Sebelum yayasan itu kita alihkan ke YKD. Ada satu klausul unik di sana, Tuan Hermawan menjelaskan. Klausul itu menyatakan bahwa jika dalam waktu 2 tahun, tidak ada ahli waris langsung yang mengklaim rumah itu, properti itu akan dihibahkan kepada orang yang paling berjasa dalam proses penebusan kejahatan yang Anda alami. Orang yang paling berjasa? Siapa maksudnya? Tanya Riana, bingung. Tuan Hermawan tersenyum. Yang menulis klausul itu adalah Anda sendiri, Riana. Saat Anda merencanakan surat kuasa balik bencana, Anda memasukkan klausul ini agar rumah menteng tidak jatuh ke tangan siapapun yang tidak memiliki integritas. Riana mencoba mengingat. Ya, ia ingat menulis klausul itu dalam keputusasaan, berharap rumah itu tidak jatuh ke tangan Doni atau Ibu Mira, dan hanya orang yang benar-benar baik yang berhak memilikinya. Saya sudah meninjau kasus ini secara menyeluruh. Riana, orang yang paling berjasa dalam penebusan kejahatan, ini adalah Anda sendiri. Anda menyelamatkan perusahaan, Anda menjatuhkan mafia, dan Anda mengubah kejahatan menjadi amal. Tuan Hermawan berkata, menyodorkan sebuah kunci kuno. Saya telah menyelesaikan proses hukumnya. Rumah menteng itu sepenuhnya milik Anda kembali. Riana, Anda menyelamatkan diri Anda sendiri, dan Anda adalah satu-satunya yang berhak atas rumah itu. Ini adalah hadiah takdir atas kebaikan yang Anda tebarkan. Riana memegang kunci itu, tangannya gemetar. Ia tidak pernah berharap mendapatkan apapun kembali. Ia telah membuang segalanya untuk keadilan. Dan kini, rumah yang penuh kenangan masa kecilnya kembali padanya, bukan karena warisan, tetapi karena perjuangan moralnya. Arya yang berdiri di sampingnya, memeluk bahu Riana. Selamat, Riana. Kamu pantas mendapatkan ini. Ini bukan hanya rumah. Ini adalah monumen kemenangan integritasmu. Riana bersandar di bahu Arya, merasakan kehangatan yang tulus. Ia menatap kunci kuno itu, lalu menatap Arya. Ia telah kehilangan suami yang sempurna, tetapi ia telah menemukan pasangan jiwa yang jujur. Terima kasih, Arya, bisik Riana. Terima kasih sudah mengingatkanku bahwa hidup tidak hanya tentang pekerjaan. Dengan rumah menteng kembali di tangannya, Riana merasa babak baru hidupnya benar-benar dimulai. Ia telah menyelesaikan masa lalu, dan kini, ia siap menyambut masa depan yang dijanjikan oleh cahaya di mata Arya. Musim berganti, membawa serta aroma melati dari kebun belakang rumah menteng. Rumah itu, yang pernah menjadi panggung rencana pembunuhan dan kesaksian pengkhianatan, kini dihidupkan kembali oleh Riana. Ia memilih untuk tinggal di sana, bukan sebagai beban kenangan, tetapi sebagai monumen bagi kekuatannya sendiri. Ia merenovasi rumah itu, membersihkan setiap sudut dari jejak kegelapan masa lalu. Hubungan Riana dengan Arya terus mekar. Mereka tidak terburu-buru. Arya adalah pencapaian kedewasaan Riana. Cinta yang dibangun di atas kejujuran, integritas, dan tawa tulus, bukan di atas janji-janji kemewahan yang palsu. Mereka sering menghabiskan malam di beranda, membahas keamanan siber sambil menikmati kopi dan menyaksikan bintang. Kamu tahu, Riana, kamu dulu seperti server yang dikunci rapat, hanya bisa diakses dengan kode enkripsi terumit, kata Arya suatu malam, tangannya menggenggam tangan Riana. Tapi perlahan, kamu membuka diri, dan di dalamnya, aku menemukan software yang jauh lebih berharga dari semua uang di dunia. Riana tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Aku hanya belajar untuk tidak lagi takut menunjukkan kerentananku, Arya. Setelah mengalami pengkhianatan, aku pikir aku harus membangun tembok. Tapi ternyata, pertahanan terbaikku adalah kejujuran dan keterbukaan. Dan keberanianmu, tambah Arya. Kamu tidak lari, kamu melawan. Dan kamu membalas dengan kebaikan yang paling menyakitkan bagi mereka. Aku membalas dengan keadilan, koreksi Riana lembut. Aku membiarkan mereka menghadapi konsekuensi,
Tetapi aku juga memastikan mereka mendapat kesempatan untuk memilih jalan yang lebih baik. Itu adalah satu-satunya cara bagiku untuk benar-benar menutup bab itu. Vonis Ibu Mira telah dikurangi 1 tahun karena perilaku baik dan kontribusinya dalam mengungkap skema pencucian uang mafia Phoenix. Ia dijadwalkan bebas dalam waktu dekat, bertepatan dengan ulang tahun pernikahan Riana dan Doni yang ketiga. Tanggal yang dulu seharusnya manis, kini menjadi simbol penebusan. Riana mendapat surat dari Ibu Mira. Tulisan tangannya tidak lagi tebal dan dominan, melainkan rapuh dan tulus. Isi surat Ibu Mira, "Riana, aku akan segera bebas. Aku tidak akan kembali ke kehidupan lamaku. Doni sudah menemukan jalannya, dan aku ingin mengikuti jejaknya. Terima kasih. Kau telah membuktikan padaku bahwa perusahaan angkasa bukan kutukan. Kau adalah berkat yang datang untuk menyelamatkan kami dari diri kami sendiri. Aku harap kau menemukan kebahagiaan sejati. Tolong sampaikan salamku pada Doni. Aku bangga padanya." Riana tersenyum. Ibu Mira telah menemukan kedamaiannya, terbebaskan dari belenggu ketakutan dan ambisinya yang salah arah. Sore itu, saat Riana sedang mengajar kelas basic coding untuk anak-anak kurang mampu di yayasan YKD, ponselnya berdering. Itu adalah nomor tak dikenal. Tetapi Riana tahu itu adalah Doni. "Halo. Riana, maaf mengganggu. Aku tahu kamu sedang sibuk. Aku hanya ingin memastikan kamu aman." Suara Doni terdengar khawatir. "Aku aman, Doni. Aku sedang di YKD. Ada apa?" "Mama sudah bebas hari ini. Aku baru saja menjemputnya. Kami sedang dalam perjalanan. Kami tidak tahu harus kemana. Aku menelepon untuk mengucapkan selamat tinggal. Kami akan mencari kota baru untuk memulai hidup baru. Kami tidak akan mengganggu hidupmu lagi," ujar Doni. Riana terdiam sejenak. Ia melihat keluar jendela. Hujan mulai turun, membasahi kaca. "Tunggu dulu, Doni," kata Riana. Suaranya mengandung empati yang dalam. "Ini adalah rumah Menteng. Rumah ayahku. Kamu ingat?" "Tentu saja aku ingat. Itu rumah yang hampir menjadi saksi bisu kejahatanku," jawab Doni getir. "Dengarkan aku. Rumah itu adalah milikku lagi, bukan sebagai warisan, tetapi sebagai hadiah atas integritasku. Rumah itu luas. Dan aku tahu, kamu dan ibumu tidak punya tempat tinggal. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua berkeliaran tanpa arah." Doni terperangah. "Riana, apa maksudmu? Kamu tidak mungkin." "Aku tidak memintamu kembali, Doni. Dan aku tidak mengampuni kejahatanmu. Tapi aku mengampuni kemanusiaanmu. Aku ingin kamu datang ke sini, untuk malam ini saja. Aku ingin kalian berdua memiliki satu malam penebusan di tempat yang hampir menjadi kuburanmu. Setelah itu, kalian bebas pergi dan memulai hidup baru," kata Riana. Doni terisak di telepon. "Riana, kamu ini malaikat. Aku tidak tahu harus bilang apa." "Jangan bilang apa-apa. Datanglah. Aku sudah menyiapkan makan malam. Bukan pasta mewah, hanya masakan rumahan. Datanglah, Doni." Riana menutup telepon. Ia tersenyum lega. Ia tidak ingin mereka pergi dengan membawa rasa bersalah dan ketidakpastian. Ia ingin memberikan mereka titik balik emosional yang jelas. Malam itu, Doni dan Ibu Mira tiba. Mereka berdiri di ruang tamu, canggung dan terhina. Ibu Mira kini hanya mengenakan pakaian sederhana. Penampilannya kontras dengan kemewahan yang dulu ia kejar. "Riana, kami tidak pantas berada di sini," kata Ibu Mira, menunduk. "Kalian tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Tetapi kalian pantas mendapatkan kesempatan. Mira, mari kita makan," ajak Riana lembut. Mereka duduk di meja makan yang dulunya megah. Suasana kaku mencair perlahan saat mereka mulai menyantap hidangan. Aku minta maaf soal sumur itu, Riana. Aku tidak menyangka kamu akan memaafkan kami," kata Ibu Mira. Air mata kembali menggenang. "Aku memaafkan, Mira. Tapi pengampunan tidak sama dengan melupakan. Pengampunan adalah janji untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan," Riana menjelaskan. "Aku harap, malam ini kalian bisa meninggalkan semua beban ini. Ambillah semua kenangan buruk di sini, dan kubur dalam-dalam. Besok, mulailah dengan lembaran kosong." Doni menatap Riana, matanya penuh kekaguman. "Kamu memberikan kami akhir yang damai, Riana. Padahal, yang kami rencanakan untukmu hanyalah kehancuran."
Aku harap kamu bahagia. Aku bahagia, Doni. Aku kehilangan pernikahan. Aku kehilangan harta. Tapi aku mendapatkan kembali diriku yang sesungguhnya. Aku mendapatkan integritas. Rihanna berkata tulus. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Itu adalah Arya. Rihanna telah mengundangnya untuk datang setelah acara makan malam. Maaf aku terlambat. Aku membawa dessert. Arya masuk, tersenyum hangat. Ia berhenti sejenak saat melihat Doni dan Ibu Mira. Arya, kenalkan. Ini Doni dan Ibu Mira. Doni dan aku baru saja menyelesaikan urusan lama kami. Rihanna memperkenalkannya. Arya tersenyum ramah, mengulurkan tangannya pada Doni. Salam kenal. Aku Arya, rekan Rihanna di YKD. Senang melihat Anda berdua baik-baik saja. Doni menggenggam tangan Arya. Ia melihat tatapan tulus dan kehangatan yang Arya berikan pada Rihanna. Sebuah cinta yang transparan, tanpa lapisan intrik atau motif tersembunyi. Doni menyadari, Rihanna telah menemukan kebahagiaan yang jauh lebih otentik darinya. Larut malam, Doni dan Ibu Mira mengucapkan salam perpisahan. Doni memeluk Rihanna. Pelukan itu singkat, dan penuh rasa terima kasih yang mendalam. Aku akan selalu mendoakan kebahagiaanmu dengan Arya. Rihanna, kamu pantas mendapatkannya, bisik Doni. Jaga dirimu, Doni. Dan Ibu Mira. Jangan pernah menoleh ke belakang, jawab Rihanna. Doni dan Ibu Mira berjalan menjauh, menuju mobil sederhana yang Doni pinjam. Mereka tidak membawa banyak barang, hanya koper berisi pakaian dan harapan. Mereka memilih untuk pergi ke kota kecil di Jawa Tengah, untuk memulai hidup baru. Rihanna berdiri di pintu, menyaksikan mereka menghilang dalam gelap. Ia tidak merasa sedih, hanya merasa bebas. Arya datang, memeluk Rihanna dari belakang. Sudah selesai, sayang. Babak itu sudah selesai. Sudah selesai, Rihanna mengulang, bersandar pada Arya. Sekarang, giliran kita. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi, Rihanna, aku tidak butuh uangmu, aku tidak butuh warisanmu. Aku hanya butuh kamu. Maukah kamu membangun babak baru bersamaku? Tanya Arya, menarik Rihanna berhadapan dengannya. Rihanna menatap mata Arya, mata yang penuh kejujuran dan cinta. Iya, Arya. Aku mau. Aku memilih kamu, memilih integritas, dan memilih kebahagiaan sejati. Rihanna telah kehilangan suami yang sempurna, tetapi ia menemukan pasangan jiwa yang jujur. Ia telah membuang kekayaan haram, tetapi ia mendapatkan kembali rumah, kedamaian, dan cinta. Kemenangan sejati Rihanna bukanlah saat Doni dan Ibu Mira dihukum, melainkan saat ia memilih pengampunan dan awal yang baru di atas kehancuran. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam rumah menteng, di bawah cahaya bulan purnama. Rihanna telah memenangkan segalanya. Selesai.